Sudah lama, Bu? Tinggal di mana, Bu? Tinggalnya, Bu? Tinggal di mana tinggalnya? Saya di Solo, di Serengan, kos di Serengan. Disimpan dulu ya. Nanti saya kulik habis, Bu. Oke. Ya. Nunggu berapa lama lagi, Pak Eka, ini, Pak Eka? Mungkin 5 menit lagi ya, kita bisa mulai ya. Oke, Pak Eka. Sambil Siap. nunggu teman-teman yang belum masuk ini. Oke. Pagi, Fred. Pagi, bro. Nang omat, ah? Yo, baru sampai. Mantap. Gituan. Prepare sih. Hah? Prepare sih. Iya, nih. Mau mandi-mandi saja dulu. Bu Titin, Iya kok. masalah COVID gimana Bu di sana Bu? Bu Titin, Kondusif, semoga aman terus. Oh, bisa dengar suara saya? dengar. Bisa dengar suara saya? Ya dengar Bu. Masih aman ya Bu ya? Semoga aman. Semoga aman. Dari awal pandemi saya orang yang selalu bergerak, nggak pernah diam adanya pandemi. Dari awal sampai sekarang. Oke. Bu Titin masih aktivitas setiap Kalau hari Bu? terus dari awal pandemi, dari gawat-gawatnya COVID itu saya terus diam. Terus prospek Jangan sekarang, Pak Eka. berinteraksi Sabar, Pak dengan Eka. kalau ada imun tubuh naik. Sabar, Pak Eka. Nanti habis nih pertanyaan nanti. Oke. Sabar, nanti saya ulik-ulik, Pak Eka. Oke ya? Ya siap. Oke.
Oke, teman-teman, selamat pagi semua ya, teman. Pagi semua ya. Nah, hari ini kita mau Mau dengar-dengar nih, ada kisah seorang Ibu Titin, seorang tukang pijet, ex tukang pijet. Tapi hari ini income beliau luar biasa banget. Nah, kita mau dengar nih. Jadi acara hari ini kita buat kayak talk show aja. Nanti tanya jawab sama dia, biar tahu gimana sih masuk akal nggak sih AFC ini jadi sebuah kendaraan yang bagus buat kita semuanya. Oke? Beri dong, chat dulu dong. Oke semua, oke gitu dong. Boleh nggak? Chatting dong. Karena yang aktif, saya doakan tahun ini capai apa yang diinginkan. Nah, mantap nih. Oke, kita mulai ya. Halo Bu Titin. Iya, Bu. Oke. Bu, mau naik dulu nih, Bu. Dulu Ibu ini background-nya apa, Bu? Oke. Boleh nggak Bu sharing di background-nya apa? Background-nya apa? Tukang pijet itu. Gimana, Bu? Sebelum masuk AFC ya? Yes. Sebelum masuk AFC ya tentunya ya? Ya. Iya, selamat malam semua teman-teman. Makasih saya udah diakseskan untuk bisa masuk di timnya Koeka. Bu, Kesempatan yang bentar, Bu. luar biasa. Kayaknya pas Ibu sinyalnya Bu. Sinyalnya Ibu nggak stabil ya, Bu. Sinyalnya Ibu nggak stabil. Nah, udah. Nggak ada wifi di sini. Sudah Oh, saya gitu ya. Oke. Berarti nanti Bu ya, saatnya pasang wifi Bu di sini, Bu. Background saya sebelum masuk AFC ya terapis tukang pijit. Oke, terus Ibu gimana, Bu? Ceritanya, Bu. Boleh tahu nggak, Bu, dulu itu kalau sehari-hari itu kalau pijitin orang, Bu ya, pijitin orang itu boleh tahu nggak, Bu, berapa orang tiap hari, Bu? Waktu dulu sebelum masuk aplikasi itu ya karena nomor saya menyebar terus karena saya mengerjakan pekerjaan apapun itu saya mencintai pekerjaan yang saya pegang. Jadi totalitas bisa mengambil hati orang, nyaman, komunikasi apapun itu langsung nomor kelempar terus. Waktu itu ada aplikasi Go Live yang Go Message. Oh, loh. Berarti Ibu ini pijat buat apa? Capek-capek atau pijat Bu, menyembuhan, Bu? Kayak nyembuhin orang seleo-seleo gitu loh, Bu. Bisa cedera, bisa capek-capek, bisa semua skill saya menguasai. Saya semua skill menguasai. Luar biasa nih, Bu ya. Nah, terus dulu tuh kalau boleh tahu, Bu, setiap hari itu bisa berapa orang setiap hari, Bu? Saya bisa 5 orang, durasi 2 jam. Saya bisa sampai jam 4 pagi saya kuat. Berarti 10 jam tiap hari, Bu? Iya. Lebih kadang 6 orang karena saya bisa menyinkronkan tenaga dan pernapasan saya sama perasaan ikhlas itu tadi. Jadi nggak ada beban. Itu nggak capek lah, Bu? Capek nggak, Bu? Enggak, saya mencintai pekerjaan saya, capek itu hilang lewat gitu saja. Teman-teman ditulis ya, ini loh ya. Mencintai pekerjaannya. Itu kalau Anda cinta pekerjaan Anda, maka Anda nggak pernah capek. Betul, Bu ya? Betul. Nah, Bu, boleh tahu nggak, Bu, seputar dunia perpijitan, Bu ya? Perpijitan. Kalau boleh tahu, Bu ya, kira-kira, Bu, setiap bulan bisa bawa berapa duit, Bu? Setiap bulan, Bu? Ya 5 juta lah. 5 juta. Wih, itu ya. buat saya kalau untuk itu gede nggak, Bu ya? Gede, Bu ya? Jadi karena saya ngambil jobnya lebih dari teman-teman masih pada tidur karena saya mencintai pekerjaan, orang lain tuh masih memerlukan saya. Jadi mereka capek, cedera, saya harus bukan karena uang saja. Saya dibutuhkan beliau-beliau gitu. Jadi ada rasa itu. Oke, jadi rasa dibutuhkan. Iya, hati nurani saya berbicara. Kalau jam 12 malam di calling, Bu, saya dari luar kota di sini gitu. Beliau udah capek kayak gitu. Saya bangun tidur, angkat telepon, beres-beres, berangkat. Bukan karena uang saja. Beliau masih mempercayakan saya secapek apapun, beliau saya lemparkan ke teman saya yang lain nggak mau.
Bahkan sampai Berarti sekarang dipercaya, saya Bu, masih ya? kerja ini. Masih bisa kerja itu juga. Oh, gitu dah. Loh, sekarang sih Iya. Bu. Sekarang, Bu. Sekarang masih anu juga, jalan juga. Masih kalau malam habis prospek di kos sudah tidur gitu ada yang calling saya, telepon saya tetap saya merapat. Sambil prospek juga, sambil info AFC, sambil kerja gitu. Ibu ini keterlaluan, Bu, ya, Bu, ya. Doyan duitnya keterlaluan, Bu, ya. Kejam ya. Doyan duitnya keterlaluan, Bu. Serius, Bu. Ya, ya, ya. Cintai Jadi gini, pekerjaan Bu. saya. Pernah berpikir nggak, Bu, bahwa gini, Bu, kalau Ibu di sana itu jadi seorang maaf ya, seorang tukang pijit itu, Ibu nggak mungkin bisa selama-lamanya. Karena ketika Ibu sudah berusia 60 tahun, 70 tahun, kan mana kuat lagi, Bu, gitu, Bu. Gitu. Nah, kenapa, boleh tahu nggak, Bu? Boleh tahu nggak, kenapa Ibu sampai memutuskan join AFC? Boleh tahu nggak? Oh, ini juga ada ceritanya. Customer langganan pijit saya sudah 2 tahun yang lalu. Setiap order itu ke saya. Suami beliau udah jalankan AFC gitu, yang sekarang juga jadi upline saya. Tanyanya sederhana, Mbak Titin, kerja mijet capek enggak sih? Benar capek ya capek, Pak. Tapi ini pekerjaan saya mencintai. Tapi saya infokan pekerjaan yang cerdas. Mbak Titin nggak usah ninggalin kerjaan ini, tapi bisa kok dijalani. Apa itu? AFC. AFC apa sih, Pak? Awal pandemi ya nggak punya uang, udah terkuras semua aplikasi ditutup kan. Yang penting datang aja ke Hotel Indah Palace seminar. Ada SOP 100 kok gitu. Apa itu SOP 100 plus? Ya saya nggak tahu. Pokoknya saya datang seminar sampai saya nanya, Pak, bawa uang 100.000 nggak sih, Pak? Saya punya uang 50.000 aja buat makan 2 hari nggak? Kalau enggak 3 hari ini. Nggak bawa uang, Mbak, gratis. Iya, iya. Bu, mohon maaf, Bu, ya. Saya mau nanya ini, Bu. Resiko apa, Bu, yang Ibu pernah mungkin Ibu dapatkan ketika Ibu jadi seorang tukang pijit, Bu? Pernah nggak, Bu, kayak orang sorry ya, maaf ya, orang itu kayak kayak aneh-aneh gitu loh, Bu? Meremehkan gitu. Iya, betul, Enggak, sepanjang meremehkan sejauh mungkin. ini beliau belum menghargai saya. Bahkan nggak ada, bahkan mereka menganggap saya nggak ada batas kayak Waduh, teman, kayak saudara, karena sampai si saudara bahkan yang di luar negeri selama pandemi ini sudah kangen jari-jari saya, nggak bisa ke Indonesia kan. Iya, iya. Komunikasi masih terjalin dengan baik sampai sekarang kayak saudara, nggak ada Wah, ini boleh, batas-batasnya. Bu, ya. Nanti kalau saya ke Solo boleh, Bu, ya. Saya dipijit, Bu, ya. Saya, Bu, ya. Saya Oh direfleksi, boleh, Bu, ya. boleh. Siap. Gitu. Jadi gini, Bu. Terus kan pertama kali kan Ibu kan nggak ada duit nih, Bu. Nggak ada uang tuh ya. Iya. Nah, terus Iya. gimana Bu joinnya, Bu? Joinnya gimana nih? Bu tahu nggak? Ini rahasia, Ibu. Aduh. Joinnya penuh energi dan menguras air mata serta Wah, keringat kerja keras, ini boleh perjuangan yang tidak mudah. di-sharing nih. Menguras air mata gimana, Bu? Boleh Karena sharing nggak? saya nggak tahu bisnis jaringan. Nggak tahu bisnis multi level itu apa, nggak tahu. Bahkan untuk join waktu itu 3,4 itu yang satu paket. Saya nggak ada duit. Beli sasetan 3 saset, 2 saset dari job mijit itu saya beli sasetan, saya cerita AFC apa, saya belum berbonus, belum join, belum merasakan produknya. Saya modal nekat. Terus ada Modal sampai nekat ya? pernah modal nekat. Pokoknya pasti bodoh amat, orang mau nggak percaya, saya juga belum menguasai semuanya kan ilmunya. Anteng cerita-cerita gitu. Customer mijit saya itu belinya ya kadang 2 saset, 3 saset itu saya kumpulkan. Terus waktu itu Berarti ngecer, Bu, ya? parah-parahnya apa ya, PPKM apa Berarti yang ngecer ya? ngecer. Ada uang 300.000 dapat 5 waktu itu. Ada orang asam lambung, suruh nganterin produknya sambil order pijit kan. Ternyata order pijit saya juga belum dibayar, produknya itu belum dibayar, diutang saya 2 hari nggak makan, sumpah. Saya 2 hari Serius, Bu? nahan Nggak lapar lapar itu. itu, Bu? Nggak ada yang tahu. Saya kalau suruh Ibu, cerita ini kadang masih nangis, tapi ini mohon maaf, Bu, ya. enggak. Ibu itu nahan lapar tuh karena uangnya nggak ada, atau karena Ibu
mangkel gitu Bu, atau mungkin jengkel gitu Bu? Enggak, uang saya udah habis buat beli 300.000 yang 5 saset diutang sama orang yang order itu, nggak ada. Saya nggak megang. 2 hari saya nahan lapar benar-benar nggak makan, cuma minum air putih aja. Saya berdoa, ya Tuhan semoga ada job, ada job. 2 hari baru ada job. Iya. Terus boleh tahu nggak Bu, suka duka apa lagi Bu yang Ibu pernah alami Bu selama di AFC Bu? Mungkin dukanya Ya dulu Bu ya, dukanya dukanya dulu ya. kalau Dukanya dulu Bu ya. dukanya Dukanya dulu pasti aja. dukanya pasti orang menolak pasti multi level itu apa gitu kan. Saya awalnya belum belajar penuh multi level apa ya, pokoknya saya cerita produknya bagus Pak, produknya bagus. Emang kamu sudah minum? Sudah, padahal saya belum minum. Pinter-pinternya aja mengambil, saya belum minum, belum merasakan. Yang penting wani ngomong dulu Bu ya. Ya Hajar pede dulu Bu dulu ya. aja, Hajar pede bleh. dulu Gitu. aja. Akhirnya Hajar kan bisa dhisik. join. Berarti yang penting iman dulu Bu ya. Saya pasti join. Gitu ya. Pasti saya udah dalam hati saya pasti yakin bisa. Oke, Bu. Boleh tahu enggak Bu, apa namanya terus suka-sukanya apa Bu di AFC Bu? Suka-sukanya apa? Kan tadi udah tahu nih yang nggak enak. Sekarang yang enak-enaknya apa Bu? Enaknya saya di sini bisa dapat bonus langsung, kerjanya kerja cerdas, ada misi kemanusiaan yang saya senang. Jadi Misi kemanusiaan. ada orang yang sakit apapun, pasien-pasien saya sembuh, dan yang nggak punya pekerjaan saya bisa edukasi, bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan, biar orang join nggak sesusah saya. Beruntung bagi beliau-beliau teman-teman semua yang udah join ada duit, aduh luar biasa, harus bisa gerak. Yang udah join ada duit, yang belum Jadi, seperti saya itu luar biasa, nggak, aduh. Bu, jadi kalau Ibu ya sudah Ya, tahu ada orang nih, ada uang joinnya bisa, terus nggak jalan tuh gimana Bu artinya? ya. Namanya apa? Bodoh atau bodoh banget? Di sini kita jangan mikir ya udah join, tapi jalannya sesuk kapan nggak tahu, jangan lewat kita. Jangan memutus tali untuk merubah nasib bagi siapapun orang di luar sana yang nasibnya nggak bagus. Kita harus cerita. Tidak semuanya orang beruntung. Kita biar jadi jalan solusi bagi siapapun. Iya. Terus apa namanya ini artinya gini Bu ya, kita nggak boleh berhenti sampai di kita Bu ya. Artinya tali itu harus diteruskan ke orang-orang Bu ya. Kita harus bantu ya. Misinya bantu toh Bu ya. Iya, kita Bantu harus orang Bu ya. jadi berantainya orang ke orang, jangan jadi pemutus lah, tali penyambung untuk merubah nasib siapapun itu. Kita harus jadi jalan solusinya. Apapun itu kita harus jalankan misi kemanusiaan ini bukan karena uang saja. Iya. Itu dibutuhkan hati yang besar loh Bu, itu Bu. Karena nggak semua orang itu mau seperti itu Bu. Kadang-kadang itu ada yang mikir apa, yang penting cuan dulu toh. Nah, jadi kalau kita menjalankan misi itu Bu, maka cuannya pasti datang Bu ya. Betul Bu ya? Iya Bu ya. Karena di sini kalau saya iya, saya merasakan pernah nggak makan, pernah nggak punya duit, itu nggak enak. Biar kita bisa mengedukasi orang-orang yang sesusah itu, mau makan aja susah, kita harus bisa merangkul mereka, kita dengar mereka, kita ajarin mereka, kita bimbing mereka, kita jadi jalan solusi, itu kepuasan batin yang tersendiri, yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. boleh tahu nggak Bu, nggak enaknya gimana Bu? Kalau nggak punya duit Bu? Pernah sampai diremehkan Aduh, orang gimana Bu? Boleh tahu nggak? kalau saya nggak punya duit, diremehkan orang di nadi apapun, itu merupakan semangat bagi saya. Saya nggak berkecil hati, berarti saya harus berada di yuna seperti itu. Kalau orang menyamankan saya semuanya nggak punya duit, nggak apa-apa, udah diam gitu, saya nggak akan gerak, nggak akan bangkit. Jadi kalau ada orang apapun, kita nggak boleh negatif, itu pemacu kita untuk bisa gerak. Kita bisa tunjukkan suatu saat, kalau kita bisa lari pasti bisa sampai finish-nya, gitu aja. Jadi kan ya, jangan pernah di zona nyaman, kita harus gerak terus Bu ya.
Gitu Bu ya. Ya mengondisikan diri kita gitu, jangan mengenakkan diri kita, jangan mengiyakan diri kita yang ndak apa-apa, jangan. Iya. Kita harus gerak. Ibu boleh tahu nggak Bu? Mengondisikan Ibu diri setiap kita hari, dalam hal boleh tahu nggak Bu, setiap hari Ibu aktivitasnya apa Bu? Setiap hari Bu? Boleh tahu nggak aktivitasnya Ibu gimana aja setiap hari? Kayak pagi, atau mungkin ketemu orang berapa, atau pagi. ketemu Ibu, ada nggak? Setelah di AFC ya. Iya. Jam 5 pagi itu pasien saya udah saya WA semua untuk arahkan konsumsi produknya, ada perubahan apa, kalau ada healing krisisnya saya jelaskan, saya kasih semangat kayak gitu, sambil bina mitra saya yang dipandu lewat WA, terus yang sudah saya follow dari WA, dari FB, dari apa, bangun komunikasi terus, nyambung, akhirnya juga terjadi closing, bisa duplikasi gitu. Dulu sebelum mengerti MLM nggak mengerti Bu ya, duplikasi apa tuh Bu ya? Nggak tahu Bu ya. Sekarang mengerti Bu ya. Duplikasi itu gimana Bu ya? Berjalannya ya? waktu saya join dari Ruby sampai Sapphire, sampai Diamond, sampai Toreda, akhirnya saya akan menemukan jalannya, menemukan caranya. Kalau saya sekedar jualan capek, oh ternyata duplikasi seperti ini gitu. Menemukan sendiri. Boleh tahu nggak Bu kapan joinnya Bu? Joinnya kapan Bu ya? 20 tanggal 20 Juli 2020. Oh, baru Bu ya? Baru aja loh. Tapi itu saya masih berhenti loh, nggak langsung gerak loh itu. Saya masih berhenti lama loh, masih ambil job yang karena di Solo saya harus bayar kos, harus makan kayak gitu. Jadi belum action waktu itu. Cerita ya sambil belum fokus Mas, belum full. Terakhir dengar capek Toreda Bu ya? Capek Toreda Bu ya? Iya Bu. Capek Toreda, terus dapat tip Dubai. Waduh. Mas kemarin juga ini dapat. Gimana nih Bu? Gimana Bu? Instagram. Kira-kira Ibu happy soro nggak Bu? Senang soro nggak Bu? Kalau capek gitu Bu? Enggak, saya enggak pernah capek. Saya punya mimpi. Bukan, capek. Ibu seneng nggak dapat itu? Saya punya mimpi ada misi kemanusiaan. Capek. Oh ya seneng, kebanggaan, karena saya tidak tahu multi level, terus saya gerak, modal nekat aja bisa. Modal nekat bisa gitu ya, ada kebanggaan, bukan karena puas di sini saja, tidak, tapi menghargai kerja keras saya gitu. Oke. Bukan Jadi berarti di sini. Di AFC ini kerja keras kita dihargai sekali Bu ya, di sini Bu ya. Iya. Bu, boleh tahu nggak Bu, Ibu ini tahun ini mau capai apa Bu? Tahun ini Bu, goalnya apa? Saya kalau mimpi selalu tinggi, saya afirmasinya samurai. Samurai, keren Bu. Saya dukung Bu ya. Ketemu di samurai Bu ya. Amin. Ini Bu ada pertanyaan Bu, boleh Bu ya? Lebih capek mana Bu? Jadi tukang pijat atau MLM Bu? Capek yang mana Bu? Kalau ditanya secara fisik ya jelas kerja capek yang mijit. Tapi apapun pekerjaan kita, kalau kita dijalani dengan senang, dengan totalitas, kita mencintai pekerjaan kita, capek itu hilang. Di ASC pun saya juga perlu fisik. Kalau saya prospek ke lereng Merapi 80 km PP bawa motor, capek juga loh sebenarnya. Tapi naik motor, saya senang, capek itu hilang. Jauh sekali Bu. Iya, gila Ibu ini ya. 80 km PP, sering itu. Iya. Ini terjawab ya Pak Michael Alvin ya. Ini ya, Bu, dulu kok bisa gabung AFC? Apakah dulu Ibu juga diundang awalnya? Ini pertanyaan udah tanya tadi. Dia diundang, belinya ngecer guys. Nah, tolong ya guys ya, kalau bertanya yang berbobot gitu, jangan naiknya closing ini sayang ini orang spesial sekali, orang spesial ini, habis ini samurai ini. Kalau samurai Bu, jangan mau diundang-undang sembarangan Bu ya, harus jual mahal dikit Bu. Jadi pertanyaannya harus berbobot Bu ya.
Nah, terus gini Bu, boleh tahu nggak Bu, Nggak berapa apa-apa, sekarang anak? nggak apa-apa kok. Karena tiap semua orang itu belum tahu gimana harus jalannya. Kita harus dengar siapapun itu. Kita Ya, harus terbuka Bu, biar berapa sekarang anaknya Bu? nggak Ibu apa. berapa sekarang? Boleh tahu nggak? Berapa anaknya sekarang? Putri berapa? Putri, putra? Ada nggak? Satu aja, Atau satu Jaya? aja. Sudah sekolah Bu atau sudah masih apa? Kuliah atau gimana? Sudah. SMA kelas 3. SMU kelas Oke. 3. Nah, berarti habis dia kuliah ini diajari AFC nggak Bu? Diajari nggak jalan AFC Bu? Ya nanti, Anaknya Bu? oh sudah, anak saya udah jalan, saya sudah edukasi, udah jalan Wah, udah keren bisnisnya. nih. Sudah menduplikasi nih anaknya Bu ya. Ya, adik saya tadinya membantah keras, akhirnya sudah jalan semua. Nah ini Bu, ada pertanyaan Bu. Kata-kata seperti apa yang Ibu gunakan untuk merekrut para tukang pijet? Aduh ini gimana nih pertanyaan ini? Ini yang nanya ini anu nih, anu nih, harus diceplas ini ya. Gimana Bu ini Bu? Kalau merekrut itu bukan tukang pijet, bukan. Nah itu. Ya boleh. Kalau merekrut itu bukan karena tukang pijetnya, kalau bukan si A, si B, si C, kita harus bisa mengetahui lawan interaksi kita, siapapun itu. Bangun komunikasi dulu. Kalau nggak bisa bangun komunikasi, sulit kita untuk memperkenalkan produk yang kita bawakan. Kuncinya bangun dulu komunikasi, Bro. Ada lagi mungkin? Bagus apapun produk, kalau nggak tertarik sama yang membawakan, nggak akan tertarik sama produknya. Berarti yang dijual itu kitanya, Bu ya? Kitanya loh. Jual diri sendiri dong, Bu? Iya. Saya orang yang dimanapun bisa berinteraksi, saya kuasai secara otodidak. Misalkan saya lagi makan, interaksi, bangun komunikasi dulu, dengan cantik bisa mengambil hati orang, baru lama-lama kenalan, lama-lama tukaran WA, langsung info AFC. Bahkan saya sering terjadi closing di saat itu, di tempat itu. Belum pernah kenal sama sekali. Nah, ini apa, Bu? Nggak pernah kenal orang, moro-moro closing ini Ibu punya ilmu dukun, Bu? Ilmu kebatinan, Bu? Iya, Bu? Ya, nggak ada lah. Nggak ada sama sekali. Moro-moro bisa closing ini piye, Bu? Apa susuan, Bu? Susuan mulut itu? Ya bangun komunikasi tadi. Kalau saya pernah kan mau ke Reda itu pernah satu paket. Saya mau makan sate mau makan di sana nggak jadi, di sini nggak jadi. Di pojokan itu ruangan tuh sudah full. Saya mojok gitu, ada bapak-bapak makan di situ. Saya siang Pak gitu aja. Oh ya Mbak, kok Bapak masih berani makan sate sih Pak? Oh iya Mbak, Mbaknya dari mana? Saya dari Solo, Bapak dari Klaten. Saya supply ini Mbak, supplier cat di area Solo. Kok masih berani makan sate dong Pak? Iya Mbak, apa nggak ada keluhan Pak? Di sini Mbak sering ini kebas-kebas tangan. Oh kebetulan Pak, saya kerja di farmasi Asia Jepang sebagai konsultan kesehatan. Itu saya jelaskan kenapa terjadi kebas-kebas. Ada kekentalan darah Pak, gitu produk saya kenalkan, beliau beli saat itu juga, saya dibayar cash. Loh. Itu anu Bu ya, berarti Ibu ini anu Bu ya, kuncinya rajin Bu ya. Kuncinya rajin. Nah, teman-teman, kalau kita mau seperti Bu Titin ya, ketemu orang gitu, manusia, kakinya 2, injak bumi harus diprospek ya. Pokoknya injak bumi prospek ya. Jadi pokoknya sekarang kalau ketemu orang siapapun makan sate hajar, Bre. Oke. Kira-kira apalagi di pertanyaannya nih? Pertanyaannya, Bu, ini Bu, ada lagi Bu. Bagaimana kita mengaktifkan member yang hanya mau pakai saja, Bu? Artinya ini user, Bu. Bagaimana kita aktifkan dia, Bu? Bisa nggak? Suaranya hilang, Bu. Bu Titin, halo Bu, suaranya hilang. Itu lagi HP-nya. Bentar teman-teman ya, sabar sejenak. Iklan. Halo Bu. Dia di mute itu, Bu Titinnya di mute. Bu Titin.
Kembali bersama saya, Bu. Halo, Bu Titin. Ini sinyal saya ini loh, kadang nggak ada wifi di kos. Besok beli sinyal, Bu ya. Kadang Besok beli putus-putus, sinyal, sudah Bu. dengar ya? Bu, tak bilang Ibu ya. Ini kan pandemi naik terus ya, virusnya. Besok Ibu harus beli sinyal. Iya. Ya. Kalau enggak, Bu, enggak iso wifi, enggak iso prospek, Bu. Enggak iso pairing, Bu. Ibu. Ya. Saya sudah ajukan sama yang punya kos bayar mahal loh ini. Kos bayar mahal ini. Kalau saya beli sendiri rugi dong. Bu, tahun depan jangan kos lagi, Bu ya. Beli rumah dewi, Bu. Oke? Siap, Bu? Amin. 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 Siap. Jadi gini, Bu, tadi pertanyaannya, Bu ya, bagaimana kita mengaktifkan member yang hanya user? Paham nggak? Ya, paham. Di sini kan user itu kadang ada yang sakit mau sembuh saja. Ada yang user karena beliau orang yang mampu. Nah, kita bisa sentuh. Bisa sentuhnya ada di dua segi. Kalau yang sakit tadi, sambil konsumsi produknya, sambil cerita orang lain, saya pandu terjadi closing. Kalau udah member nanti dapat bonus. Biar nanti kalau terjadi pembelian lagi, biar tidak berat. Terus kalau ada temannya yang sakit, tolong info juga. Nanti saya yang pahamkan. Biar orang lain yang lain sakit itu juga sembuh. Karena orang sakit itu tidak enak. Tidak semuanya tahu AFC. Iya. Terus apa lagi, user Bu, yang ya? satu lagi, maaf kalau yang orang mampu itu kita sentuh. Andaikan Bapak atau Ibu sekedar pemakai saja boleh. Tapi tolong kalau ada orang di luar sana yang sakit belum sembuh, orang yang tidak mampu, bisa datanya kasih saya yang pahamkan. Biar kita bisa jadi jalan solusinya gitu, tersentuh kok banyak, tersentuh. Berarti Ibu Ada misi ya, Ibu kemanusiaan lebih di sini yang harus kita bawa gitu. Ibu lebih ke produk, Bu ya. Gitu ya. Lebih ke produknya, Bu ya. Betul ya? Ya dua-duanya, saya kan dari awal tidak tahu multi level, ya di jalan di lapangan diajar aja, orang sakit infokan produknya, Ajar orang semua. yang pebisnis ya kita jalan gitu aja, kan nggak tahu dari awal. Apalagi Mantap, kalau di Bu. kampung, kalau orang nggak sakit nggak mau beli produk. Bu, boleh tahu nggak, Bu, per hari ini berapa total income-nya Bu Titin? Terus Ibu Titin sudah dapat apa aja, Bu, dari AFG, Bu? Boleh tahu nggak? Saya renovasi rumah, terus beli motor. Lebaran kemarin belikan motor anak saya, NMAX. Wis, mantap tuh NMAX, Bu. Buat touring, Bu. Gede, Bu. Saya bisa nyetok produk itu nyetok produk 20 box. Loh, Ibu ini berani stok produk, Bu. Wah, berarti yang di kota-kota besar ini nggak berani keterlaluan ya. Ibu ini berani Nyetok stok produk 20 box untuk membantu tim saya. Bonus-bonus saya kumpulin untuk biar orang nggak susah. Tim saya jalan itu kan, kalau saya dulu kemana-mana cerita nggak bawa apa-apa loh. Nggak bawa produk, belum join, biar tim saya juga ini loh Mbak produk itu. Itu bajunya AFC, Bu, ya? Membantu Bajunya, tim Bu, ya? juga. Bajunya AFC. Bajunya, Bu, ya? Bajunya Ibu AFC ya? Kebanggaan kemana-mana harus. Wes. Nanti saya jual lagi, Bu, hijabnya, Bu. AFC, Bu, hijabnya, Bu, ya. Ibu beli, Bu, ya. Hijabnya AFC nanti. Oh, siap. Siap, beli. Nah, Beli. Semuanya AFC. Semuanya tadi AFC. sudah bisa renovasi rumah, terus bisa beli NMAX buat anaknya, Bu, ya. Jadi habis gini tuh dapat CRV ya, Bu, ya. Itu CRV, Bu, ya. CRV atau HRV itu, Bu? CRV, Bu, ya. Sama renovasi rumah. Bukan Gimana? itu, Bu. Di belakangnya itu Ibu Ya, ada mimpi saya. mobil CRV, Bu, ya. Iya, mimpi saya. Waduh. Mobil CRV sama ingin uang miliaran dari AFC. Waduh, ini keren banget nih ya. Kenapa milih CRV, Bu? CRV. Mimpi saya tinggi. Jadi saya kerja nggak ada capek. Pulang jam 12 malam, prospek nyampe kos langsung lihat. Bukan karena saya ini ya ego, biar nanti kalau saya punya CRV biar disanjung orang, tidak. Kalau saya mimpi saya tinggi, kerja saya keras, capek saya hilang. Mau pulang jam 12 malam, besok
lagi, pagi-pagi udah berangkat lagi nggak ada capek. Koheka itu tahu kalau ketemu saya di mana gitu. Nih, mimpi saya sampai saya tulis kayak gini Wah, ditanda itu tangan sama nih. Bu Sido, sama Pak Lihat Mike, dong, Bu, lihat sama dong, Bu, semua. lihat, Bu. Waduh, itu mimpinya si Afri Putih, Bu ya. Tanda tanganin, Bu ya. 1 miliar pertama. Ya, Pak Mantap. Ernest, Pak Mike, Pak Niko semuanya udah Bu Sido. Koheka juga sudah tanda tangan di sini. Jadi kalau kerja punya mimpi nggak asal-asalan kerjanya. Betul. Masuk akal. Punya big why, Bu. Namanya big why. Punya alasan kenapa harus Ibu kerja keras. Gitu, Bu. Kalau Ya, mimpinya nggak karena saya ada, punya mimpi. arahnya nggak ada, ya kerjanya sambarangan. Betul, Bu ya? Oke, Kerjanya teman. asal-asalan, kerjanya asal-asalan. Betul. Kan Teman-teman, di AC nggak ini, ditarget, nggak closing 1 tahun juga nggak didenda. nah itu. Nah, teman-teman, boleh nih saya open pertanyaan nih. Pertanyaan untuk kalian apa, Bu Titin ya. Ada nggak yang mau nanya lagi nih? Saya mulai dengan kata-kata ini. Oke. Bu itu ini Bu, apa boleh tahu enggak, Bu? Tinggalnya di mana, Bu? Di Solo mana, Bu? Seragen apa Solo? Di Serengan. Serengan, di mana tuh, Bu? Jalan Serengan, Bu? Veteran, Serengan, deket Matahari. Itu kota apa desa, Bu? Enggak, kota lah. Kota lah. Oh, nggak tahu ya. Soalnya saya kalau keluar Solo nggak ada kota itu, Bu. Itu kota, Bu ya? Kota ya? Solo. Cuman. Iya. Kota. Nanti bisa dibuka di Google Map, ada kok. Serengan ya, Serengan. Nanti kapan-kapan saya ke sana, Bu ya. Serengan, ya. Saya nanti Siap. ajak Pak Eka ke sana ya. Makan Sama kuliner, Bu. Koheka, sama Koheka. Kulineran. Betul. Nah, terus apa lagi ya? Kira-kira Bu Titin ini pernah mimpi nggak, Bu? Jadi seorang Bu Sido berapa tahun, Bu? Bu Sido. Kalau saya mimpi kan boleh tinggi. Saya harus Boleh bisa tinggi dong. sampai paling tidak 4 tahun, 5 tahun. 4 Saya tahun, 5 doakan- tahun gitu. 4 tahun baru bisa gitu. Harus yakin, Bu. 4 tahun lagi Bu Sido. Oke, Bu? Yakin. Amin. Makanya sekarang kan saya bangun jaringan terus kemana-mana. Ini Koheka Bu. minta Zoom ini. Untung jadwal saya ke Cirebon besok sore loh. Wah, Besok sore saya ke Bu. Cirebon loh. Keren. Bu, Ibu tahun ini mau samurai, Bu ya? Iya, mau samurai. Mau samurai. Mau nggak kasih bocoran, Bu? Caranya gimana, Bu? Tipsnya gimana? Mau nggak? Mau. Tipsnya adalah Ibu setiap hari closingnya 10 paket, Bu. Ruby. 5 kiri, 5 kanan. Ya. Iya. Pasti samurai dirimu, Bu. 5 kiri, 5 kanan. Amin. Ini mana yang lain kok dibaca yang lain? Ayo, Amin. Pak Michael Tampi. Mana yang Tampi nih? Michael Tampi tapi yang gendut loh, Bro. Ini kok gendut ya Michael Tampinya, Pak? Ya ini Ini, Bu. Ibu sehari bisa prospek berapa orang, Bu? Satu hari, Bu? 5 Sehari. orang, 6 orang, 4 orang. 5 orang, 6 paling orang minim setiap 5 orang. hari. Waduh. Ya. Itu canvassing belum saya atau yang referensi, ketemu. Bu? Kadang referensi, kadang data sendiri, terus saya kan interaksi dimanapun saya bisa bangun komunikasi. Saya selalu dapat orang. Saya ke Cirebon kemarin naik bus, di dalam bus itu dapat 6 orang, saya tukeran WS, bangun komunikasi sampai sekarang juga. Terus Loh, pulangnya Ibu juga dimanapun di tempat orang itu sampai tim Ibu saya ini sampai bingung. Ini orang Bu, gila nih. Bu, Gimana? Bu Ebes itu duduk atau berdiri, Bu? Ibu ini Ebes atau berdiri, toh? Hah? Duduk. Ibu ini Ebes duduk atau berdiri? Kok bisa 6 orang, Bu? Iya, Bu. 6 orang, Ibu. Bu Titin. Duduk. Duduk, ya? Ada kursi.
Cara gimana cara Ibu? Cara gimana dong? Ya kan bangun komunikasi, Ibu dari mana? Saya dari Jember. Oh, Ibu turun mana? Saya Pemalang. Saya Purwokerto. Oh dari untuk apa Bu keperluan di sana? Tengok saudara. Oh, kita biar tambah saudara ya Bu. Oh, kalau berkenan bisa tukeran nomor HP enggak? Oh, boleh Mbak, namanya siapa? Bu Titin gitu. Udah Pinter akrab emang. semua. Oh, di 5 orang gitu. Nah, Pinter. di situ nggak ada waktu terbuang untuk bisa bangun komunikasi dimanapun. Orang di pesawat aja pilotnya saya turun, pilotnya saya prospek kok. Berani kok saya kok. Luar biasa Ibu ini. Ibu ini saya kasih julukan Bu ya. Ibu Titin Congti, Bu. Apa? Congti itu katanya orang Bu. Cocote sakti, Apa Bu. itu? Cocote sakti, Bu. Amin. Yang positif kan diaminkan. Iya dong. Tim saya yang di Brebes itu sampai heran. Ini orang aku ikut aja capek dimanapun kok orang bisa dijak ngomong kok ngobrol nyambung kayak gitu ya, heran gimana caranya gitu. Dia juga pada heran tim-tim saya yang sama saya gitu loh. Iya. Berarti Ibu ini harus Bu ya, ngasih timnya contoh Bu ya, menginspirasi ya. Jiwa seorang leader tidak pernah capek, harus selalu kasih inspirasi buat timnya semuanya. Gitu Bu ya. Betul Bu? Harus mitra ya. kita harus didengar keluhannya apapun, kita rangkul, kita dengar keluhannya apapun. Nah Kita ini kasih solusinya. ada lagi nih. Bu Titin, setelah kenalan sama orang baru, nawari AFC lewat WA, gimana cara ngomongnya Bu? Pas di WA itu loh Bu. Kan kenalannya gampang nih. Nah pas mau nawari, terus caranya gimana kalau pakai WA Bu? Ya kan dari tadinya kan bangun komunikasi dulu, kita ceritakan diri kita apa-apa bla bla bla, sudah nyambung nyaman kan, baru kenalkan diri kita. Oh iya, kebetulan saya kerja di farmasi FC Jepang loh, ini terobosan terbaru di dunia medis, terapis stem cell namanya. Produk ini mendetoks racun, meregenerasi sel, kayak Ibu menserviskan mobilnya, olinya yang kotor dibuang semua, order yang rusak diganti dengan yang baru, organ tubuh yang diperbaiki. Kan mereka terus balik nanya. Jadi kita jangan langsung ceritakan produk, orangnya nggak mau dengar. Bangun komunikasi dulu secantik-cantiknya. Kalau sudah bangun komunikasi nyambung, kita ngobrol apa aja mereka akan sambut terus. Kita terus giring bola terus sampai gol. Intinya adalah bangun komunikasi dulu Bu ya. Harus. Betul ya? Dan Oke. harus bangun komunikasi dengan baik. Ini Bu, ada lagi Bu. Bu, boleh tahu nggak berapa total sponsornya Ibu? Total sponsor yang Ibu rekrut berapa Bu? Berapa? 59. 59. Memang itu dari angka hoki dah Bu, 59 Bu. Apa di pas 59 apa gimana Bu? Kenapa nggak Ya, mapan kan, Bu? Mapan. Kalau merekrut orang sambil membangun mitra, kalau referensi, kalau data dari saya sendiri kan sponsor saya, tapi kalau punyanya mitra ya mitra kan, kita ketemu dimanapun ya harus membina mitranya, terus kita juga harus cari sendiri, terus harus cari darah baru, darah segar terus. Mantap. Untuk ini Bu ya. terjadi duplikasi tadi, bangun jaringan dimanapun. Ini Bu, ada lagi Bu. Bangun jaringan dimanapun, referensi jaringan. Ini Bu, ada lagi Bu. Terkait dengan ketemu case orang sakit Bu, bagaimana meyakinkan orang yang sakit yang kita tahu mereka ini perlu dengan produk ini. Contoh, orang diabetes, kita sudah punya testimoni diabetes, sudah saya edukasi, tapi mereka nggak mau dan mereka masih ragu. Padahal dari segi ekonomi dia mampu. Jadi ini Bu, orang ini tuh kayak wis tahu sakit, sudah dikasih tadi testimoni diabetes, tapi orangnya nggak mau Bu. Padahal dia mampu. Nah ini diapak no Bu, diapak no Bu. Apa diterapi dulu Bu ya, terapi dulu. Ini yang enggak. Ini yang membawakannya, yang menyampaikannya yang tidak bisa kena. Contoh gini, kalau orang diabetes, saya selalu berhasil. Kalau Bapak Ibu yang kena diabetes terus berobat ke medis, itu selama hidup loh harus berobat ke medis. Berapa lama ginjal jenengan itu bisa tampung bahan kimia? Karena ada masanya. Nah, kalau produk kita, produk AFC ini
racun-racun di detox, sel yang rusak diganti dengan yang baru, dan racun-racun diabetes itu numpuknya di 2 kaki. Nanti kalau sudah kaki itu biru-biru, hitam, panas nggak reda, di daging di situ membusuk kan dia mutasi. Tuh, Dikasih Ibu. dikasih yang detail lah. Memang faktanya kan seperti itu. Ibu ini sekolah dokter lah, Bu? Kok ngerti kabeh, Bu? Kok ngerti Ya semua kan tuh, Bu? namanya di AC kan kita bisa dari Google belajar apa kan harus bisa Oh, nah belajar. ini. Berarti harus baca buku biar lo mudeng, biar lo ngerti, Bu ya. Gitu, Bu ya. Ini saya beli buku terus kayak gini sambil kalau nganggur saya beli buku Wah, sambil ini apa ya dipelajari. investasinya leher ke atas. Itu dibeli doang atau aduh, Bu, dibaca juga, Bu? Dibeli doang atau dibaca juga? Oh dibaca. Oh, dibaca. Ya, Kalau mantap. sebelum prospek pagi ya berapa lembar gitu lama-lama kan Mantap. selesai. Siap. Ada lagi nih, Bu. Apakah Bu Titin rutin table talk? Kalau iya, seminggu berapa kali, Bu? Table talk. Di daerah beda-beda. Table talk saya ada di Salatiga, ada di Boyolali, ada di Solo, ada. Kalau yang di luar kota dipandu aja dari HP kan. 3 kali pasti, 4 kali pasti. Udah 4 kali tentu pasti. jadwalnya. 4 kali, Bu. Pasti. Wah, Anda memang luar biasa sih, Bu. Tadi jawab ya, 4 kali, guys. Table talk 4 kali. Makanya dia bisa toreda dengan cepat, hitungan berapa bulan doang. Ada lagi pertanyaannya? Ayo guys, aktif, mohon aktif. Berarti Ibu ini setiap minggu table talk 4 kali, Bu. Terus berapa kali, Bu, LOP? Ya. Berapa kali LOP? LOP itu cuma ini hari Sabtu aja di Hotel Indah Palace yang kami teman-teman semuanya di bawahnya timnya Pak Firdaus itu semuanya di sana LOP. Oh, gitu ya. Iya. Ini Bu, ada lagi, Bu. Berapa lama, Bu, jadi toreda, Bu? Karena dari awal join saya 3 bulan baru bisa join karena jual sasetan, harus terus ke Saper untuk nambah ke Saper itu juga harus butuh energi, bisa memahamkan orang yang tidak mudah, sampai ke Diamond juga tidak mudah. Jadi dari Ruby ke Diamond, Saper Diamond sampai ke Toreda saya 8 bulan baru bisa Toreda karena berjuang yang dari nol bener. Jadi jualnya ngecer, Bu ya, dari ngecer sampai toreda 8 bulan, Bu ya. Tapi ya itu keren loh, Bu. Keren sekali, Bu, buat saya, Bu. Kenapa? Karena perjuangannya Ibu itu tidak pernah, mungkin sebagian orang, Ibu. Karena kenapa? Mungkin sebagian orang sudah ada, dananya udah ada, ya kan? Tapi Ibu ini beda. Benar-benar dari nol putul, Bu. Letak lagi nol, Ibu. Ya kan? Dari jual per bijian, Iya, nggak jadi tahu toreda itu keren sekali, Bu. per Dan bijian, saya yakin, Bu. nggak tahu multi level, modal nekat aja. Prospek sendirian terus dulu saya. Karena aplikasi buku saya sendirian terus prospek. Tapi malah di situ saya bisa belajar. Kalau ini ditolak, oh apa yang kurang? Kalau ini saya selalu bisa belajar di situ. Keren. Jadi setiap penolakan adalah pembelajaran buat kita, Bu ya. Betul, Bu ya? Iya. Kalau nggak ada yang nolak, saya nggak akan pinter-pinter. Nah, jadi gini, Bu, ini ada pertanyaan, Bu. Menurut Ibu, Bu ya, bagaimana pendapat Ibu buat orang-orang yang alasan modalnya nggak ono, Bu? Modalnya nggak ada. Tapi bisa naik motor, bisa naik mobil, bilangnya modal nggak ada. Itu gimana, Bu, kira-kira? Karena tidak ada niat dan kemauan. Cuma untuk dirinya sendiri. Tidak mau butuh terbuka untuk orang lain. Karena nggak ada niat dan kemauan. Dan Anda belum mengerti bisnis ini seberapa besarnya. Ya, betul, Bu ya? Iya, kita harus, kalau kita memahamkan orang kayak gitu, kita semoga orang itu bisa mendengarkan apa yang kita AFC punya. Kadang orang yang nggak mau dengar, ya udah biarkan nggak dengar, kita cari yang lain lagi. Semoga bisa menyambung terus AFC kemana saja. Jadi kalau ditolak orang nggak mau dengar, next, gitu, Bu ya?
Iya, nggak membuang energi, tapi tetap Betul. jangan dilepas semua aja. Suatu saat di follow berapa hari terjadi kok bangun komunikasi dengan baik akhirnya. Kalau pas dia lagi orang-orang seperti itu kita diamkan dulu. Pas kayak gitu itu nggak connect kayak gitu ya diamkan dulu aja, kita lari dulu. Betul. Keren. Ibu ini Bu ya, punya ambisi yang tinggi sekali Bu, ambisinya Bu ya. Harus Ambisinya Ibu tinggi misi sekali Bu. kemanusiaan yang Bu, utama. Misi saya kemanusiaan yang saya utama. penasaran Bu sampai sekarang Bu, apa sih Bu sing membuat dirimu itu bisa sampai sekeras kerjanya keras ini Bu? Boleh tahu nggak? Kalau dibilang cuman misi doang saya nggak percaya Bu. Pasti ada sesuatu yang membuat Ibu itu bisa sampai kenapa kok harus kerja keras gitu loh? Why? Kenapa? Kalau cuman bantu orang kurang buat saya kurang mantep ya. Saya ingin tahu. Pasti ada sesuatu. Karena saya ingin kalau saya mimpi saya tercapai biar saya bisa membantu orang susah di luar sana. Bukan saya saja yang menikmati. Berarti Ibu ini kepingin kalau ada income besar, kepingin sebagian disisihkan untuk membantu banyak orang itu. Gitu Bu. Betul? Iya, bahkan saya dari awal ada bantuan sembako itu saya udah sebelum di AFC saya udah terbersit. Mereka yang ambil sembako pakai gelang, kalung, motor. Saya ingin jadi donaturnya suatu saat. Saya udah segitu itu, sudah nyali saya gitu itu. Ibu harus hubungi saya Bu ya. Kita bisa bergabung. Kita bisa bergabung kita Bu. Siap. Oke? Siap, kita buat AFC Charity Bu. Oke? Siap. Ya. Saya selalu sedih kalau di setiap perjalanan saya ada orang cacat, ada orang susah, tersentuh. Saya pasti nangis, harus berbuat sesuatu, tidak harus banyak. Kantongi uang saya untuk jatah makan. Waktu itu saya awal-awal prospek AFC itu punya 25.000, ada orang cacat, beliau jalannya kayak gini, pakai tangan dan lutut itu loh. Saya kasihkan 25.000, saya kasihkan beliau, saya nahan lapar. Karena saya masih punya tangan, masih punya kaki, bisa gerak. Tapi saya nangis di situ. Kadang kita masih ngeluh kekurangan terus. Nah, di sini manusia itu kadang nggak mau gerak di zona nyamannya, nggak mau melihat di luar sana gitu loh. Banyak orang yang tidak beruntung. Iya. Ini nih Bu, ada lagi Bu ya. Faktor trust dan kedekatan sangat penting, betul sekali. Bu, ada saran nggak Bu buat teman-teman yang di luar sana itu yang udah berjuang tapi dia mau menyerah Bu? Kira-kira apa yang harus Ibu mungkin bagikan motivasi ya? Kenapa mereka itu kok mau menyerah gitu loh? Udah berjuang sih, tapi mungkin belum maksimal, tapi dia mau menyerah. Nah, kira-kira Ibu bisa kasih tips nggak, inspirasi sedikit boleh nggak Bu? Monggo Bu. Bisa. Yang seperti itu maaf harus bisa mengkondisikan diri beliau itu. Jalan aja terus, ditolak apapun, suatu saat diketemukan dengan orang baik, suatu saat akan ketemu jalannya. Tidak semuanya orang menolak, tidak semuanya orang meremehkan. Diri kita sendiri harus tersentuh. Oh ya, kalau saya berhenti di sini, saya tidak akan bercerita ke orang lain lagi. Siapa nanti orang yang beruntung lagi bisa merubah nasib orang lain lagi, kan gitu. Tidak di diri kita saja kan. Iya. Jangan mikir ribet dulu, jalan aja terus, pasti suatu saat niat baik, tujuan baik, rasa ikhlas pasti dikasih jalan, yakin itu. Amin. Bu, ini Bu, ada lagi Bu. Bagaimana meyakinkan orang yang kalau ditawari bilangnya gini, wah barangmu ini mahal, barangmu ini sangat mahal sekali, itu gimana Bu cara ngomongnya? Mahal dalam artian apa dulu? Kalau orang Ya sakit, rupiah nih Bu. sekarang kalau Bapak orang sakit, kalau sakit Iya periksa ke larang, medis, sembuh, kambuh lagi. Terus bahan kimianya ngendapnya di ginjal, lama-lama kan ginjalnya Bapak yang rusak. Terus kalau mau jalankan bisnisnya di AFC, join 1 kali seumur hidup, tidak ada ruginya, 0 resiko. Diajari sampai bisa, kerja di mana lagi? Kita harus bisa menyentuh, pokoknya harus bisa menyentuh. Berarti ini Bu tadi Bu ya, balik lagi ya, kita harus sering bicara,
Karena kalau sering ngomong itu pasti kita lebih pinter, Bu ya. Dan juga kita punya bonding Iya, sama dia gitu ya. Bonding sama tim kita. iya kita Kalau nggak pernah punya ngomong, postur kita. betul. Saya melihat Bu Nah, Titin ini makanya tuh, dari penolakan dari awal belajar. saya melihat Ibu Titin ini ya, beliau ini orangnya nggak baperan juga, nggak sensitif juga. Artinya gini, buat para leader-leader yang mungkin baperan gitu, sensitif. Nah ini contoh nih ya. Jadi kita harus punya dulu hati yang besar, hati yang ikhlas, maka timnya pasti besar. Gitu Bu ya. Amin. Amin. Oke, Ya, saya udah ada lagi ya? ada di Kalimantan juga ada, Papua juga ada, Kuningan, Brebes, Cirebon, dan saya terus dimanapun, nanti Jember juga ada, bulan depan saya ke Jember terus. Jadi saya akan gerak tembus kemanapun, AFC saya bawa kemanapun, saya harus bisa bermanfaat bagi siapapun. Iya, ini Bu, ada lagi Bu ya. Saya sedang prospek tukang pijat juga Bu. Pasiennya beragam, ada yang stroke. Nah ini, beliau beranggapan nanti kalau konsumsi pelanggannya konsumsi produk, pendapatan dari beliau berkurang. Nah ini, bagaimana meyakinkan seorang tukang pijat Bu yang masih belum yakin? Nah ini Bu, yang Bu. Iya Bu, ngeyakin orang sing jari sakti piye Bu? Sing jari ini setengah dewa gitu Bu. Iya Bu, yakin Bu. Kan Ingin angel Bu. kerja capek terus, ingin kerja capek terus, mijit terus, kan lama-lama tua, harus pakai fisik. Kalau udah tua siapa yang mau ngejob? Berarti Kalau ngomong gitu ASC ngomongnya ya. sampai tua sambil tidur pun, kalau ASC sambil tidur dapat uang kok Bu Titin. Order produk 2 box sambil masih baring di kasur, bonus 1.700.000 kok kalau bocoran Lu sendiri. Kerja apal. di mana? Kerja Bonusnya apal. cerdas. Berarti orang kerja keras itu kalah nih sama orang kerja cerdas Bu ya. Betul Bu ya? Ya memang kalau orang kayak itu kita harus tonjol, bonus kita tunjukkan Bu, biar mereka tersentuh, bukan masalah untuk pamer sih, bukan. Biar Nah ini Bu, tersentuh gitu loh. Bu, dari 59 apa yang kamu rekrut tadi, berapa yang jalan Bu? Yang jalan Bu, benar jalan. Boleh tahu enggak? Banyak, hampir semuanya jalan, meskipun kadang ya udah ada yang ini, ada yang udah jalannya kenceng, ada yang belum gitu. Tetap saya yang Serius tak belum Bu? juga saya harus kompor-komporin, panas-panasin Ini terus. Jadi saya tiap hari itu nggak ada HP saya berhenti, mulut saya berhenti, nggak ada, saya telepon, saya gini gitu. Kadang yang mahasiswa itu yang kadang masih di zona nyaman kan mereka, jadi ngapain masih minta orang tuanya. Tapi saya sentuh gini, bangga, buat bangga orang tua kalian, kuliah sambil dapat uang, tidak mengurangi belajar kalian. Pakai saya sebagai alat bantu, saya bantu, jadi mereka juga sudah mulai tergerak. iya. Terus gini Bu, tadi Bu ya, berapa orang Bu yang jalan Bu? Maksud semua nih Bu kan ini semuanya jalan cepat sih, jalan kami kan lah Bu kan berapa orang sih, berapa persen sing benar-benar serius kan ada pasti dong, ada jalan dong Bu. Boleh tahu enggak berapa persen yang jalan? Ya, yang Berapa persen? jalan 75% lah. Nah, caranya gimana caranya Mau Bu? Kan komen ya, mau cek komen. siapa lagi ngomong ini? Nah, Caranya saya iya, menjelaskan ke mitra saya. iya. Caranya. Caranya gimana Bu? Ya tadi kita harus bawa misi kemanusiaan di AFC ini. Kita harus mengedukasi siapapun yang udah join, kan kita edukasi biar cerita ke orang gitu kan. Terjadi duplikasi, terus kita kalau kamu kerja di bawah titik kamu jalan, kamu juga dapat uang, nanti kita bangun bisnis dari sekarang, kita berjuang sama-sama. Capek-capek dari sekarang, kita masa tua nanti akan panen. Kalau kita santai-santai dari sekarang, nanti kita tua dipaksa sakit, nggak punya uang, susah kan. Bahkan ada yang punya anak kecil itu selalu alasan gini, anak saya nangis, lebih baik anaknya nangis ditinggal sekarang, daripada nangis gede nggak bisa nyekolahin, nggak bisa belikan Masuk apa-apa. akal. Sangat masuk akal, Bu. Mending nangis sekarang, timbangannya nangis pas kuliah, Bu ya. Butuh duit, Bro. Betul. Nek dibilang punya anak itu salahmu dhewe anak. Itu. Anak itu berkat.
Itu Bu ya, bukan masalah Bu ya. Itu Bu. Betul. Jadi Iya, bersyukurlah betul, punya betul. anak. Jangan bilang anakku enggak mau nangis, anakku nangis. Loh, nangis itu biasa. Mending nangis sekarang Bu ya. Nanti nangis sih, "Ma, mobil, Man." Nangis nanti kan. Ya Bu ya, Iya, mending nangis kecil belikan jajanan meneng. Kalau masuk akal. udah gede nggak temannya bisa kuliah, nggak bisa sekolah, mau ngapa-ngapain nggak Betul. bisa, orang tua kan juga sedih kan. Capek-capek dari Betul. sekarang, semuanya capek-capek dari sekarang. Nanti kita tua bisa ngapain aja. Sebenarnya tidak ada barang itu mahal kalau kita membawa uangnya. Yang dikatakan mahal karena kita tidak cukup. Betul. Nah ini Bu, banyak yang senang Bu ini. Didoakan sukses Bu ya. Nah ini nih. Amin. Amin. Bagaimana kalau orang sudah jadi member, sementara konsumsi SOP, tapi masalahnya di saat sementara dia konsumsi, penyakitnya malah kambuh, Bu. Nah, ini piye, Bu? Jadi orangnya nggak percaya, Bu. Jadi pas dia konsumsi bukan malah waras, malah kambuh Bu penyakitnya, Bu. Piye, Bu? Nah, ini gimana, Bu? Bukan macam ini, belum bisa memahamkan, berarti belum bisa memahami kerja produk ini juga. Produk ini bukan obat, tidak bisa instan. Nah, kerjanya itu ya. meregenerasi sel. Jadi kalau ada Nggak reaksi bisa apapun di instan. dalam tubuh orang tersebut yang konsumsi, yang ada reaksi apapun di tubuh orang yang konsumsi produk ini malah bekerja, justru bekerja di area itu gitu loh. Kita tetap pandu, akhirnya berhasil kok. Pasien saya stroke nggak bisa bicara, diabetes, jantung sembuh. Tapi kita harus pandu terus, harus bisa jelaskan, harus bisa yakinkan. Jadi kuncinya bukan nggak yakin, Bu. Bukan karena si member ini tadi namanya itu Pak, Bu siapa itu nggak tahu ya. Itu belum mengerti cara kerja produk ini. Ini bukan obat dewa. Jadi tidak bisa instan, perlu betul. waktu. Mana bagian tubuh yang rusak dulu yang diperbaiki, kita tidak bisa mengarahkan. Kalau sel jantung yang rusak ya produk itu ke sel jantung, hati yang rusak ya ke sel hati dulu. Jadi kita nggak bisa mengarahkan. Iya. Berarti ini ya terjawab ya guys ya. Terjawab ya. Anda belum mengerti bagaimana cara produk ini bekerja. Kalau mau mengerti 6 bulan dulu terapinya. Betul Bu ya? Terapinya 6 bulan. 6 bulan itu baru itu aja yang nggak sakit parah loh. Yang sakit parah lebih dari itu. Selnya sudah banyak yang rusak. Nah ini nih. Wes dijelas no, tapi orangnya tidak mau mengerti bagaimana Bu. Ya wes ditinggal aja, didoakan cepat sembuh. Next. Ya Bu ya? Gitu aja Bu. Enggak, masih begini. Kalau nggak mau ikuti saran saya, ya sudah saya udah infokan yang terbaik. Kalau mau ke medis ada efek samping yang Bapak Ibu konsekuensinya harus diterima. Nanti kan beliau mikir. Ini congti. Bisa bayar obatnya, bisa bayar dokter yang mahal. Seberapa mampu ginjalnya tampung bahan-bahan kimia. Ada masanya. Mantep. Dahsyat. Apalagi guys? Ayo guys. Aku tak pakai masker Bu ya, bentar Bu ya. Mana maskerku ini kok hilang? Oke. Apalagi guys? Ada peran apa lagi nih? Ayo. Yang masih malu-malu nanya. Anda malu, maka Anda akan nggak sampai samuran. Ayo guys, tanya guys. Mana Pak Yusa ini? Nggak usah malu, kita sama-sama belajar kok. Saya juga bukan siapa-siapa, kita sama-sama belajar. Nggak bisa nanya, Kak? Boleh. Halo Beta. Beta kembali tanya di yang tadi orang yang sudah mengkonsumsi, tapi dia belum bisa sembuh, terus dalam proses produknya itu dia bekerja. Nah, kembali kepada orangnya, jika dia continue terus, berarti prosesnya bekerja kurang lebih 3 bulan, 6 bulan, lalu dia peremajaan dari
sel-selnya itu dia berubah kembali. Kalau seandainya kita suruh dia untuk tetap continue, tapi tetap harus belanja itu produknya. Kalau dia tidak punya uang untuk belanja produknya, bagaimana kita itu melakukan Kita memotivasikan dia untuk semangat terus. oke. Gitu. Gini caranya, kalau udah ikuti sarannya, udah pakai berapa box, terus mau beli lagi nggak punya uang, kita bisa kasih edukasi pada beliau. Siapapun yang sakit belum tersolusikan di medis, yang ingin cari kerjaan, datanya kasih saya. Kita sebagai upline bantu untuk mengclosingkan. Bonus dipasangkan ke beliaunya. Nanti kan beliau dapat bonus itu, nanti akan tergerak juga. Dan kalau beliau merasakan ada perubahan fisiknya yang enak, pasti kok mau cerita ke orang lain kok. Kita menjelaskannya harus dengan perlahan-lahan yang bisa mudah dipahami, karena orang sakit itu kita bahasanya beda sama yang orang sehat. Kita harus pelan-pelan, harus dengan jelas, dengan detail. Sangat sensitif kalau orang sakit, beda sama orang yang sehat, itu kita memahamkannya harus beda. Oke, Bu. Saya mau nanya, Bu, ya. Tapi pertanyaan saya ini agak melenceng, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh. Silahkan. Mohon maaf nih, Bu. Ibu ini kan kerjanya kan keras sekali, toh, Bu. Saya mau nanya, Bu. Iya. Bojomu ini kerja apa, toh, Bu? Saya single parent. Oke, single parent. Ya. Sorry, Bu, ya. Saya nggak tahu, Bu. Jadi kan saya ini penasaran. Saya ini penasaran, Bu. Kenapa sih kok seorang wanita itu mau kerja sekeras ini tuh ngapain? Gitu. Kan capek, toh. Gitu. Kan mendingan di rumah aja, gitu loh, Bu, ya. Nah, Bu, boleh tahu nggak, Bu? Saya dari dulu kerja terus. Iya, boleh tahu nggak, Bu? Kejadian memori apa yang membuat kamu tuh sampai kepingin menjadi orang yang luar biasa, Bu? Boleh tahu nggak? Ada nggak pernah Karena mengalami? saya dari kampung. Ya, karena dari kecil dari orang kampung, anak petani. Yang dari kecil saya sekolah itu kalau orang pada beli sepatu baru, baju baru, saya itu saja. Kapan ya saya bisa seperti anak orang-orang kaya, bisa ke kota. Di kota Solo seperti apa? Dulu dalam bayangan saya tidak pernah terlintas. Dulu waktu lihat Hotel Indah Palace itu, aduh bagus banget. Ternyata semua yang kayak saya mimpikan, ternyata Hotel Indah Palace itu pun setiap Sabtu harus aku injak untuk seminar. Dan saya nggak mau lihat orang susah seperti saya pastinya. Pokoknya saya ingin jadi donatur dalam hal apapun itu. Yang misi saya itu. Kalau saya lihat, maaf bagi beliau-beliau yang orang berada, saya tidak mudah tersentuh. Tapi kalau orang yang susah, yang nggak bisa makan, nggak apa, saya harus bisa berbuat sesuatu. Itu. Iya. Yang menjadi semangat saya. Iya, lo Kak Awa, Bu. We support you, Bu. Ya, aku yakin kamu masih orang hebat, Bu. Ya, jadi gini, Bu. Selain jadi petani tadi, kira-kira itu Ibu pernah mengalami nggak, Bu? Pernah mengalami kondisi yang di mana mungkin Ibu nggak enak banget itu pernah? Boleh nggak di-sharingkan? Kalau Ibu katakanlah boleh, monggo. Kalau nggak apa-apa. Jadi, kalau Ibu katakanlah pernah nggak mengalami kondisi yang mungkin sangat-sangat itu titik terendah Ibu, gitu loh. Di mana Ibu, posisi Ibu kayak paling bawah sekali, gitu loh, Bu. Anggapannya itu kayak, kok aku dibeginikan, gitu loh. Kayak nggak adil, gitu loh, Bu, dunia ini, Bu. Gitu loh, Bu. Pernah nggak merasa gitu, Bu? Kalau itu pas ini aja, pas awal-awal pandemi dan masa-masa pas di perceraian saya juga. Tapi saya waktu itu juga gini, kalau Tuhan pilih saya orang yang dikasih ujian, berarti saya orang yang mampu. Saya gitu aja. Kalau saya tidak dikasih ujian, saya nggak akan bisa berubah seperti apa. Berarti ternyata saya selalu positif ini. Oh berarti ini ya, Tuhan ada rencana lain, gitu aja. Terus awal pandemi yang tadinya saya coba banyak sekali aplikasi ditutup, orang ketemu orang takut karena corona kan. Saya sering di kos Indomie saya makan untuk 2 kali makan 1 Indomie, kadang 3 kali. Tidak ada yang tahu, adik saya pun tidak tahu. Nah, di sini saya sangat tersentuh sekali, ternyata
jadi orang susah nggak bisa makan itu nggak enak ya, nggak enak. Ibu Nahan pernah lapar 2 hari itu nggak enak. Ibu pernah mengalami apa nggak bisa makan gitu? Pernah Bu mengalami Bu? Mungkin kayak sampai nggak bisa makan atau Ya mungkin oh iya. pas Itu awal karena pandemi pas awal pandemi aplikasi tutup, kan nggak ada job. oke. Loh, Pulang kampung ditolak PPKM. Di Solo juga oke. nggak bisa kemana-mana. Nah, itu Iya, iya. benar-benar yang aduh menyedihkan sekali saat itu. Gimana coba? Nahan lapar 2 hari, makan sehari makan, 2 hari nggak makan gitu sering banget. Tapi kan saya nggak mau ngeluh pada siapapun. Iya, iya, iya. Bu, kalau boleh tahu, Ibu anaknya Ibu melok siapa? Melok suami atau melok Ibu? Anaknya Ibu. Ikut sama siapa? Dua-duanya sih, saya ganti-gantian nggak ya? boleh ngekang karena mental Gantian anak ya? itu nggak boleh di. Iya, iya. Tapi ya statusnya ikut saya, tapi untuk ketemu bapaknya nggak saya halangin gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya doakan semoga cepat membaik dan Ibu cepat samurai karena inilah orang yang diperhitungkan, Bu. Ya, Amin, jadilah amin, orang yang amin, diperhitungkan. Jangan jadi orang yang diremehkan. amin. Betul, betul. Dari diremehkan orang mendewasakan saya. Saya harus bangkit dan selalu bangkit gitu. Kalau saya dinyamankan orang aja, saya nggak akan bisa seperti yang sekarang. Yes. Jadi teman-teman, ini mungkin kita semua di kondisi tahap yang paling bawah, nggak masalah. Itu hanya masalah proses. Gitu. Tinggal sekarang gini loh, berlian tetap berlian. Dimanapun tetap berlian. Tinggal masalah waktu. Ya kan Bu ya? Oke. Siapa yang bertahan dalam kondisi apapun bisa melewati lah, bisa melewati. Betul. Nah, teman-teman, ada nggak pertanyaan lagi nih? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekilas jangan produk lah ya, jangan pairing-pairingan lah ya, bosen aku. Kita mungkin sekelas value lah ya. Mungkin value. Masuk ngomong pairing-pairing terus Bu, bosen Bu. Kita bicara value lah. Boleh tahu nggak Bu, nilai apa dalam hidupmu yang kamu angkat tinggi-tinggi Bu? Nilai apa? Nilai dalam hidupmu, value. Contohnya kayak gini Bu. Saya ini kalau hidup harus berguna buat orang lain. Nah, itu loh bukan value saya. Jadi buat Bu Titin ini apa Bu? Yang membuat kamu tuh selalu membara terus, selalu nggak pernah capek, selalu on fire, ketemu orang hajar terus tuh, itu kan pasti ada sesuatu. Nah, kita lagi mau belajar sama Ibu. Boleh tahu nggak? Saya ingin selalu bisa bermanfaat bagi siapapun. Saya ingin selalu jadi, andaikan ada orang yang susah, saya bisa membantu. Kalau ingin apa-apa orang yang susah kayak gitu, saya ingin jadi donaturnya. Saya ingin membahagiakan ibu saya, keluarga saya dan orang-orang yang susah di luar sana. Saya nggak ada capeknya untuk bisa membantu siapapun. Iya, iya. Jadi Ibu ini memang punya energi yang besar Bu ya. Nah, nanti kapan-kapan boleh Bu saya import ke Surabaya Bu ya. Import ke Surabaya Bu ya. Siap. Kita makan Siap. empal gentong mas Bu. Mantap Bu. Siap, Itu enak banget Bu. Makasih. Itu kesenangannya Pak Bobi Bu. Sampai dia gendut Bu. Gitu, ya. Okay. Iya. Nah, terus ini kalau tadi ada pertanyaan lagi Yosua ini ya. Kalau minum ya pasti minum toh Bro. Dia kan stok barang Bro 40 kotak Bro. Oke. Yang lain. Bu Titin pernah nggak Bu mengalami kayak gini Bu? Maksudnya kayak saya kan pernah Bu ya. Saya kan pada waktu saya kecil, saya pernah sama ini sharing Bu ya. Saya bukan curhat ya, tapi saya sharing aja. Papa saya pernah sama saya itu kayak memperlakukan saya nggak enak banget gitu loh. Jadi saya ini lahir dari family yang broken home, di mana papa saya bilang, kamu bukan anakku, kamu bukan anakku. Dan saya pada waktu itu Bu, seorang anak kecil usia 9 tahun, 10 tahun Bu ya, bilang apa? Bilang gini. Aku bilang apa? Ya apa? Nek, kamu bukan anakku, berarti kamu juga bukan ayahku. Nah, pada waktu itu Bu, saya mengalami apa Bu? Kayak penolakan Bu. Penolakan yang gede banget Bu. Ada berontak ya, ada berontak. Betul.
akhirnya saya mengalami penolakan yang gede banget, sehingga itu mempengaruhi ke apa, pribadiku, Bu. Akhirnya apa? Saya menjadi orang yang gampang emosional. Saya menjadi gampang orang yang Minder. gampang marah. Nah, itu loh. Nah, Ibu pernah mengalami gitu nggak? Pernah mengalami gitu juga, Bu? Kayak pernah nggak, Bu? Kalau itu ya karena Bukan? orang nggak punya, kadang diremehkan orang-orang yang Hmm. berada itu sering. Tapi orang tua saya selalu mendidik gini, rapopo nggak apa-apa, dilokne wong liya rapopo, kita tidak merugikan mereka kok, kita diam saja, kita doakan mereka biar mereka dapat yang kita doakan mereka baik-baik saja gitu. Dari kecil orang tua saya selalu, kita nggak boleh dendam sama siapapun. Nggak apa-apa, kita dilokne nggak sakit kok. Kita juga nggak Iya, sakit iya. fisik, kita nggak apa-apa. Apakah semua orang Solo seperti itu, Bu, ya? Diinjak gitu diam aja, Bu, ya? Tidak Kan katanya kali ya. gitu, Bu. Katanya orang Solo, orang Jawa diinjak gitu, tekos ya, Bu. Ayah Anda pelaut? Bukan. Bukan. Polisi? Bukan. Bukan. Kenapa? Sikilku Bu injak gitu. Nggak langsung to the point gitu, Bu. Karena kalau orang Surabaya kan diinjak langsung marah, Bu. Nah, kalau orang Solo mungkin beda, Bu. Diinjak gitu ya diikhlas. No. Waduh, itu berat banget ilmunya, Bu. Ilmunya berat banget itu, Bu. Karena memang orang apa ya, mengalami kondisi yang dalam artian kekurangan ekonomi itu pasti adalah orang yang meremehkan, pasti ada. Saya pernah sering mengalami dulu waktu kecil. Tapi kan di sini, oh iya, kalau orang tua saya melihat orang tua saya kerja capek ke ladang kayak gitu demi saya dilakukan, kenapa saya harus minder, kenapa harus saya sakit hati. Jadi di situ tersentuh kapan suatu saat, Pak Bu, suatu saat aku bisa. Gitu dalam hati kecil saya selalu gitu dari dulu. Akan saya buktikan suatu saat aku pasti bisa. Orang tuanya Ibu sudah pernah naik haji belum, Bu? Belum. Nah, itu harus dibawa naik haji, Bu. Harus naik haji. Amin. Gitu? Sudah saya tulis, kalau saya sudah itu. saya tulis gini loh, Bu. Sudah, Iya, kalau Pak. saya udah ratusan juta harus bisa naikkan haji ibu saya, harus bisa bantu orang yang susah, miskin, dan cacat, harus Bu. tidak keluarga saya aja, orang luar di sana Bu, juga. Bu Tin, boleh tahu nggak, Bu? Sekarang setiap bulan berapa penghasilan Ibu? Boleh tahu? Minimal ya 12 juta, Waduh, lumayan nih, lumayan, Bu. Kalah, Bu, 15 accounting juta, Surabaya, Bu. Accounting Surabaya 15 kalah, Bu, itu, Bu. Accounting gitu, administrasi itu kalah semua itu, Bu. Lewat semua. Saya belum apa-apanya, kan masih berjuang terus biar seperti Ko Erik. Nanti Lah. lama-lama seperti Ko Eka ya, Ko ya. Paling tinggi berapa, Bu? Paling tinggi, Bu? Berapa, Bu? Paling tinggi, Bu? Paling tinggi kemarin pas COVID bulan Juli itu 19 juta. Kalau sekarang ya 16, Waduh, 15. gila itu. Itu kan kalau orang tuh di Surabaya, Bu, ya, UMR itu 4.200.000, Bu. Ketokannya keren, Bu. Di Solo 2 Ngantor-ngantor, juta. ASEAN. Hah? 2 juta? Di Solo 2 juta loh. 2 Lah, juta. makanya berarti Ibu ini hidupnya lebih keren timbangannya orang-orang accounting, Bu. Betul nggak, Bu? Nah, di Surabaya UMR-nya pira? 4,2. Modalnya cakep-cakep tapi gajinya UMR, Bu. Nah, berarti keren Ibu dong, ya kan? Nah, ini ada lagi, Bu. Makanya saya ingin kerja cerdas, meskipun pendidikan saya nggak tinggi. Kalau orang mau belajar pasti bisa kok. Kalau orang mau belajar, lewati prosesnya. Tahu nggak, Bu? Ada istilah gini, Bu. Orang pintar kalah sama orang rajin. Tahu nggak, Bu? Tahu. Ya, nah, ini ada lagi, Bu, orang ya. rajin itu kalau orang rajin tiap hari mencari solusi untuk bisa mencapai sesuatu. Betul, Bu. Gini, Bu. Kalau pintar aja, misalkan di AFC nih, pintar ngomong aja, tapi nggak dipakai untuk action, juga nggak ada hasil, buat apa? Percuma. Betul, Bu. Berapa totalnya income Ibu sampai hari ini? Totalnya berapa? Totalnya? 140 juta berapa gitu ya. Tahu. Dari bukan siapa-siapa, dari jualnya per saset loh, guys. Sekarang dapatnya 140 juta. Itu uang semua, Bu, ya? Itu uang semua.
Iya, Bu. Itu uang semua apa campur daun, Bu? Uang semua Waduh. sama yang masuk redemption. Saya masuk redemption. Nah, keren, Buat keren, ambil keren. produk terus kan bisa dikonsumsi. Keren, keren. Yang Itu dari dia. redemption kan juga. Keren, keren, Bu. Keren, Bu. Anda keren sekali, Bu. Sungguhan, Bu. Aku ingin ketemu kamu, Bu. Ini ada lagi yang lain nih. Saya udah bisa jual ini loh. Saya udah bisa jual saya suruh 10 box loh. Yang bapak-bapak 4 orang loh. Keren ya. Gimana cara ngomongnya, Bu? Cara ngomongnya gimana cara ngomongnya? Oh, bapak-bapak itu kemarin malah bapak-bapak yang 3 itu orang udah umur 50-an ke atas gitu kan, kulitnya di sini kendor. Loh Mbak, nah itu kan saya suruh buat orang biar cantik. Kenapa saya laki-laki? Loh, Bapak kan kalau udah umur sekian, kulit yang di wajah ini kan kendor, nanti ketarik ke atas, pori-pori mengecil. Jadi wajah pun kulitnya diregenerasi seperti yang kita konsumsi gitu. Oh, masuk akal. Akhirnya ya udah dibuka Mbak, coba caranya pakai gimana? Pakaikan sekalian udah dibuka kan pasti bayar. Oh gitu ya. Saya ditantang suruh bukaan di Bu ya. Waduh ya. Waduh. Bahaya gitu. Nah, kalau bicara suruh Bu, itu istriku pakai juga Bu, istri Bu. Katanya dia bagus banget. Nah ini, saya akan iya, pakai langsung juga Bu. kok. Saya kinclong Bu. Kelihatan. Kena lampu tadi. Apalagi ya, ini ada lagi nih. Saya ada lagi nih, ada lagi ya. Udah, ada pertanyaan lagi mungkin ada yang lain mungkin Kak ada pertanyaan Kak? Celina, Celisa, Cemelani mungkin, ke Bobby, ada pertanyaan lagi nggak? Soalnya udah sepi semua ini. Wah ini tidur semua nih ini. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin pesen-pesen aja Bu Titin buat kita member-member AFC ini. Tips-tipsnya Bu buat member AFC. Ya, kalau nggak mungkin... ada yang bertanya, sebenarnya mumpung masih saya di sini, tapi kalau sudah paham ya saya bersyukur kalau tadi yang saya sharingkan sudah bisa. Saya juga masih belajar. Cuma kita di sini yang masih nggak mau jalan, masih ragu gimana, nggak bisa cerita ke orang, produk mahal, cerita ke siapa, jangan mikir ribet dulu, jalan aja dulu. Dimanapun kita harus cerita ke orang, intinya kita bisa bangun komunikasi dulu dengan baik. Udah nyambung bangun komunikasi, saling sambut, pasti orangnya akan kayak kesetrum kita gitu loh. Jadi kita itu kayak ada magnetnya. Habis itu nanti enak kok nyambungnya, ngobrolnya sepanjang yang saya jalani dari awal, jalankan AFC ini sama yang di saya job pijet, bangun komunikasi itu dengan baik. Ini yang mujarab, yang saya alami loh ya, bagi saya yang saya alami. Bener, di offline, online, bangun komunikasi itu ngena banget. Di FB saya juga terjadi closing beberapa, juga lumayan banyak. Dari awalnya bangun komunikasi dulu, kenalan nama. Setelah nyambung itu kita ceritakan diri kita, terus produknya. Akhirnya closing juga. Mereka juga cerita ke orang lain juga. Iya. Aku tanya Bu Rini. Bu Titin Itu mau tanya nih. Halo Bu Titin. Monggo. Ada yang mau tanya lagi? Itu ada. Ya ini. Dengan Bimo ini. Bimo. Wah lu, Pak Bimo dari Lamongan. Ya, aku di Lamongan kok. Siap. Monggo. Oke. Mana muka ini? Muka ini di muka ini. Nah, itu loh. Sing ganteng dewe iki lho. Lamongan. Kok Ini tadi ada yasinanku, tak pakai headset terus ini sampai habis selesai yasinan. Enggak apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa. Ini tadi aku dengerin dari cerita awal sampai akhir ini Bu Titin ini lebih ke jual produk ya, anunya prospeknya. Dua-dua itu. Oh enggak, sama produk sama rekrut. Setiap orang yang udah terjadi saya rekrut itu saya edukasi untuk cerita ke orang lain. Jadi ayo join bareng-bareng sama saya bantu balik modalnya. Jadi nanti orang cerita ke orang, datanya kasih saya bantu sampai mengclosingkan gitu. Kalau enggak gitu saya nggak bisa toreda lah. Kalau saya sekedar jualan nggak bisa toreda. Bu,
Itu kalau prospek ya seperti yang diajarkan leader-leader juga itu Bu, pakai kaki-kaki gitu juga ya. Kaki iso Bim. Kalau prospek itu Pakai binary saya itu loh. Oh, iya, yang binary. saya kuasai aja. Saya kuasai Pakai gitu aja juga yang saya prospeknya kuasai. maksudnya. Gimana Apa cuma prospeknya? cerita aja. Pertanyaan ini Kalau lho, gak bobot belas pertanyaan iki padha kabeh to Bim. Mau ngampeni padha ngampeni. Piye to Iya, iki? iya sama. Kalau kita prospek itu kan kita prospek lihat yang kita prospek itu siapa perorangan atau komunitas gitu. Itu kan kita harus bisa menyentuh dari hati mereka, dari segi kebutuhan mereka. Kalau orang yang udah punya uang ya pasti untuk jalankan bisnisnya, ayo. Kalau orang sakit pertama kan ingin sembuh dulu. Kalau ceritakan jalankan bisnisnya, mereka aduh aku kok dimanfaatkan bonus ya. Ini berarti nah nanti kan orangnya udah bingung dulu. Orang sakit ingin sembuh dulu. Tetap kita memberkan, kita pasangkan bonusnya. Setelah merasakan produknya, pembelian lagi ini lo dapat bonus gitu. Jadi orangnya nggak bingung. Bu Titin, ini Iya. kebanyakan pelanggan pijatnya ini kalangan apa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas yang dipijat? Kalau sebelum di aplikasi ya setiap di kampung-kampung mana di teman saya di Solo. Tapi setelah aplikasi kan bisa nyantol kemana saja, ke luar negeri kemana siapa saja. Bahkan saya nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa isyarat, pakai bahasa isyarat loh. You can touch me. Tapi mbak-mbaknya yang dari Korea, dari Jepang mana uangnya udah dirupiahkan, jadi nggak bingung, tinggal udah dikasih uang. Gitu. Mantap. Makanya berani modal nekat. Mantap, saya itu berani nekat. modal nekat. Di AFC juga modal nekat gitu loh. Dari join 3 bulan baru kita join. Gimana sih multi level nggak tahu, modal nekat aja jalan. Berani perih ya Bu ya. Nekat aja bisa gitu. Berani perih. Berani nggak makan dulu. Nah itu lapar, Bim, berani tahan lapar Bim. Biar kurus Bim. Berani perih pokoknya. Nah itu. Berani tahan ngantuk, prospek nyampe Solo lagi jam 12 malam sering banget. Lu. Wah, Bim. Seorang wanita jam 12 malam berani pulang sendiri ya. Iya, bawa motor loh. Wah. Saya ke Cirebon, ke Kuningan, cuma naik bis sendirian. Gila banget. Saya di sana saya sendirian. Besok sore saya juga ke Cirebon lagi. Iya, ke Kuningan. Besok sore saya berangkat ke sana. Salut aku Bu. Iya. Sama-sama, kita sama-sama berjuang. Semoga semuanya selalu dimudahkan semuanya. Amin. Kalau ada cowok-cowok yang masih manja-manja, potong aja itu ya. Iya. Kita harus capek-capek dari sekarang biar nanti punya passive income, biar orang-orang di luar sana yang masih bingung dengan exit ragu ini loh, tidak ada tutup poin, tidak jelas, join cuma 1 kali seumur hidup, tidak ada ruginya, kerja di mana lagi seperti ini. Berarti nggak usah takut ya Bu ya, nggak usah takut menceritakan MLM, nggak usah takut ya Bu ya. Nggak usah mau, yang nggak percaya berarti orang yang nggak beruntung cari orang lain, orang banyak kok. Gitu aja. Pasti dapat. Kalau kita lihat paradigma MLM kayak seperti itu, berarti kan kita nggak usah takut cerita ya. Nggak usah. Bahkan saya di debat sama orang yang jadi member saya juga loh, dari Dinas Perhubungan itu marah-marah sama saya. Beliau kan cerita, tanya saya, bonus memang kamu berapa, Tin? Kalau setiap aku order kok kamu cerita multi level, memang gajimu piro? Bukan gaji bos, bonus saya ini udah 10 juta atau 8 juta waktu itu. Malah dia marah. Ya nggak mungkin lah, orang itu saya aja kalau kayak gitu itu udah masa kerja puluhan tahun, udah posisi segini-gini. Loh, Bapak tadi kan nanya bonus, saya cerita kok Bapak marah, kan saya nggak gaji, saya bonus. Ini lihat saya di rekening saya masuk AFC yang SMS itu, akhirnya malah beliau join Sapir, habis-habis berantem, kayak berantem berdebat gitu. Masuk. Jadi nggak usah takut ditolak ya. Kita bicara MLM, sikat saja ya. Iyalah, kita harus bisa bersaing dengan MLM yang di luar sana, kan ada tutup poin, kita tidak ada kok.
Betul, betul Bu. Betul. Terjawab, Bim? Produk Ya. jelas, produk Ya, jelas. terjawab. Wes, terima kasih Bu. Terinspirasi sangat sekali aku. Terinspirasi banget. Makasih ya. Mantap. Sama-sama. Oh, dari Lamongan ya jenengan. Sukses Ya, selalu. Lamongan. Luar Lamongan, Bu, biasa kulo. Pak Bimo pertanyaannya. Kulo Lamongan. Ini, Tinggi, Bu Titin. Bu Titin. Bu, apa? halo. Iya, Boleh kok. tahu nggak, Bu, berapa sekarang Ibu ini kelahiran berapa, Bu ya? Kelahiran berapa, Bu ya? Kelahiran berapa? Saya Kelahiran udah tahun. tua 74 loh. Semangatnya harus muda, Bu. Masuk akal nggak? Oh, kalau semangat pagi terus, nggak pernah siang, nggak pernah malam. Nah, jadi semangatnya meskipun tubuhnya tua, tapi semangatnya harus muda. Masuk ya? Oh, harus. Pagi terus semangatnya, nggak boleh siang, nggak boleh malam. Masuk. Itu kuncinya, masuk tuh ya. Usia Ada lagi berapa, Bu, pertanyaan, sekarang, teman? Bu? Udah tua. Ada pertanyaan lagi? Sampai 50 ya, Bu ya? Usia bisa diregenerasi sel sama produk kita kok. Iya, subsuperasi ya. Dua-duanya racunnya didetok, sel Bu, diganti dengan Bu. yang baru. Dapat konnichiwa Bu. kan mudah terus. Iya, Bu, maaf. Tadi itu loh, aku sing salut sampean kok bisa jual Sensei Saset. Suru itu untuk Sensei Oh. Suru. Serum itu Saya loh. udah bisa Kok- jual 10 box. Sudah Heeh, bisa jual kok- 10 box loh. Kok bisa jual sama orang Dari awal saya laki-laki? belum pakai. Iya. Heeh, Kemarin yang di Cilegon itu Bapak Kades, malahan Bapak Kades, beliau udah bilang gini, heeh. Mbak saya itu tiap bulan udah cek ke dokter yang gini di Jakarta karena beliau orang kaya. Saya pahamkan produk kita itu mengganti sel loh Pak, beda sama akhirnya beliau oh ya paham. Terus Bapak mau nggak kulit wajah yang kendor-kendor ini bisa diatasi dengan produk yang terbaru dari kami juga ada Sensei Suru. Apa itu Mbak? Heeh. Ini kulit-kulit yang kendor nanti bisa dikencengkan lagi, pori-pori yang membesar bisa mengecil, sel juga diganti di situ. Bagus enggak? Ya jelas bagus. Coba buka aja. Sudah dibuka saya pakai kan ya pasti bayar di situ. Suruh Nah, buka itu. saya buka aja saya ditanya. Salut saya Buka, tadi oke? dia Bayar, jual serum dibayar. ke bapak-bapak kok bisa. Bisa. Udah 4 orang yang Nah. beli, yang bapak-bapak, ibu 6. Top, Saya dari top, awal top. saya pakai 1 belum habis loh. Dari awal itu ada dokter juga percaya. Mbak Tin udah pakai sudah dok, padahal saya belum pakai Hanamai waktu itu. Ya. Ya karena orang kita meskipun enggak diajari jualan kan endingnya kan juga harus terjadi transaksi itu. Ya harus pintar-pintar lah mengambil hati orang Ya, kan, betul. bangun komunikasi Betul, tadi. Bu. Dan biar terjadi Betul. duplikasi. Ya. Masuk. Paham ya, Bim ya? Terjawab? Paham. Oke. Terjawab. Saya rumahnya bisa jual ke laki-laki. Nah, Bim. Putin ini ngejar apa? Samurai, Bim. Kamu tahu depannya nggak samurai, malu-maluin Bu Putin. Kalah. Iyalah. Malu-maluin lah. Kita Sekarang lomba ya, Toreda Pak ya? ya? Kita lomba ya? Lomba, oke, siap. Bu Titin sekarang Toreda ya? Yes. Toreda. Wah, mantep. Sudah berapa tahun Bu Titin? Kita kok mana ini mau? Tak kotak loh, Bim. Aku tadi kan sudah bilang kuyasinan tadi, Kak. 2020 joinnya Bim, Dek. Iya, tapi bulan kan nggak nyimak. 8 bulan baru bisa 8 bulan 8 bulan baru bisa Toreda. Itu, Bim. Karena 3 bulan baru bisa join. Pas join kan juga belum fokus karena masih di Solo. Awal pandemi saya harus kerja dulu. Iya. Kalau di AC belum Maaf, Bu, berbonus, ya. saya di AC terus enggak apa-apa. Memang Iya. faktanya Maaf, tadi seperti yang itu. mengulang. Soalnya tadi aku penyasinan, Bu. Cuma pakai headset aja, tidak fokus tadi. Iya. Sip. Tidak fokus. Terjawab ya, Bimo? Terjawab, Oke. oke, siap. Oke, makasih. Lanjut Bu lagi Titin. sekarang. Mbak Titin. Oke, dengan siapa ini? Ibu, saya mau tanya langkah-langkahnya Mbak Titin bisa sampai ke ini Toreda gimana ya? Jualnya gimana? Di sini kan kita kan tidak dididik untuk jualan ya, kita kan mengedukasi orang. Join 1 kali seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Bahkan bisa balik modal. Kan kita mengedukasi orang itu. Kalau kita jualan nanti aduh, aku uangnya baru nggak ada, Mbak. Gini-gini. Kan kalau kita edukasi. Iya.
kita join. Kalau masih uang dipakai, produk nggak usah diminum. Kita bantu untuk direferensikan ke orang lain. Terjadi balik modal kan? Oh, jadi satu saset ya awal-awal itu gimana? Oh, kalau Per awal saset. 1 saset karena saya belum bisa nyetok, belum bisa bawa produk karena belum bisa join aja belum. Oh gitu. Belum berbonus, belum Iya, iya. merasakan produknya. Ya cerita ke orang sekecil pengetahuan saya waktu itu ASC seperti apa sambil baca, mau prospek itu masih ingat-ingat apa ya yang harus saya sampaikan. Tapi dengan pemberanian yang modal nekat kan lama-lama menguasai juga. Dari nggak bisa, dari penolakan, dari diremehkan orang, dari situ saya kan ada belajar di situ. Ya, gitu ya. Iya, dan nggak boleh gini, awal. kita nggak boleh mikir dulu. Siapa yang mau beli produk ini harganya mahal segini, pasti nggak mau si A, nggak mau si B, nggak mau si C. Ah, itu orangnya kayak gitu, paling nggak punya uang, nggak boleh gitu. Penting kita cerita saja. Kan kita tidak boleh meremehkan siapapun. Belum tentu orang kaya kalau kita nggak bisa memahamkan juga orang kaya pun nggak mau beli loh. Ini mahal, kayak tetap gitu. Betul ya. Terjawab Cierna. Iya, langkahnya bagus sekali ya Mbak Titin. Nah, Sukses. Gitu. Ditiru ya Amin. Cierna ya. Kita saling Ditiru ya. Makasih. Oke, ini ada lagi Bu. Ya sudah. Bu Titin merasakan nggak produknya gimana? Minum nggak Bu? Oh, minum dari Redemption kan? Redemption diambil ada terus. Ibu merasakan nggak produk ini bagus nggak Bu buat Ibu sendiri? Merasakan fungsinya? Bagus banget. Bagus banget. Gimana, Saya aktivitas. Sharing. Bagus banget. Saya aktivitas tanpa kenal lelah. Tak kenal hari Minggu. Tak kenal tanggal merah. Saya hajar aja prospek terus dimanapun saya terocos kayak gini, orang lihat saya, ini orang nggak ada capek-capeknya, nggak ada ngantuknya, gila kayak gitu. Mitra saya aja pada capek, aku nggak capek. Karena saya juga ada mimpi konsumsi produk dari Redemption. Bener kok, enak. Bagus ya. Bagus. Nah, ini ya, ada lagi Bu. Bu, bagaimana? Maaf ya, kalau Bu Titin prospek orang menengah ke bawah, mereka itu nggak punya modal dan belum mundur. Gimana caranya? Jual sasetan, ya. Itu tadi C. Dia berani buka kotak C. Nah, ini pernah nggak Bu Titin punya testimoni dari yang Ibu sudah terapi, terus hasilnya gimana Bu? Yang dahsyat Bu ya, ada nggak Bu? Yang paling dahsyat? Mungkin orang lumpuh diri gitu. Orang sakit stroke separuh badan udah mati, separuh badan jadi kakinya udah gini, tangannya udah gini, nggak bisa ngomong. Pakai produk ini saya pandu terus sambil saya terapi manual juga. Tapi nggak harus dibantu terapi, yang nggak terapi memang produk ini bicara, bisa sembuh kok, bisa jalan. Yang diabetes hampir diamputasi sembuh. Sekarang jalan Bu? Jalan, jantung juga sembuh. Karena kita harus bisa memahamkan beliau-beliau, apalagi kalau ada healing krisis itu kita harus bisa menjelaskan dengan detail. Kalau yang udah pakai lama kan terus ada, Mbak saya demam, diare. Itu karena proses detoknya. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, takut malah ya udah opnam saja. Mereka tidak akan percaya. Jadi saya setiap hari itu sering dipanggil Bu Dokter gitu sama orang-orang itu kalau pagi-pagi. Bu Dokter saya udah minum yang biru. Bu Dokter saya udah minum yang ungu gitu. Saya sekolah dokter. Berarti Ibu ini pernah istilahnya nolong orang sampai jalan ya. Ibu keren Ibu. jadi itu keren banget tuh ya. Ada lagi nih Bu. Bahkan yang semua teman-teman harap ketahui juga yang kena COVID itu sampai sekarang meskipun berobat ke medis paru-parunya masih bermasalah. Jadi capek sedikit ngos-ngosan, ngobrol sedikit masih belum los. Jadi kita harus bisa memahamkan. Saya masih dapat data referensi orang COVID terus. Kemarin tuh yang anggota BRIMOB itu banyak banget. Sekarang udah pada sembuh, ada hipertensi juga. Sambil saya edukasi untuk cerita ke orang lain gitu terus juga. Bu, kalau boleh tahu Bu ya, yang stroke itu minum berapa subarasi atau berapa utsukus sih Bu? Yang stroke itu?
nggak yang stroke, nggak sakit apapun yang udah agak lumayan, saya resepkan 2 suba, 2 usul. Jadi kepake 2 minggu, terus sambil saya pantau, saya lanjut resepannya, saya bisa merubah-rubah resepannya. Pokoknya kan ini tidak ada aturan dosis. Semakin banyak yang dikonsumsi, semakin banyak yang tersolusikan. Kadang orang sakit kalau kita nggak bisa paham kan, saya minumnya satu-satu Mbak biar awet kan mahal. Loh, kan servis tubuh sekalian, organ tubuhnya udah banyak yang rusak, ngapain sayang-sayang eman-eman? Ya lama. Orang organ tubuhnya udah dipakai lama loh Pak, nggak bisa instan. Oh iya juga ya kan, tahu-tahu kalau kita bisa memahamkan mereka akan ngikut kita. Dan juga terjadi kesembuhan itu udah benar-benar bicara kan, ada uji klinis dan hak paten musim manfaat. Kadang orang jantung, oh kenapa kalau terjadi jantung, orang sakit jantung? Karena ada kekentalan darah juga. Terus kenapa terjadi orang stroke? Karena juga ada kekentalan darah, suplai oksigen yang marah ke otak kita itu tersumbat. Oh iya mikir gitu udah takut jadi beli cerita ke orang kita jadi kan bisa menyebar itu dari gimana saja. Jadi kalau kuncinya orang yang berikan ketakutan Bu ya. Orang yang nggak punya uang, kalau kamu kerja di perusahaan UMK sebulan 2 juta, kamu kerja 30 tahun, sekarang tak tanya berapa. Kemarin saya di Matahari Singosaren itu tanya mbaknya yang di kasir, udah ibu-ibu tua banget. Maaf Ibu, kerja di sini udah berapa tahun Bu? 20 tahun, 25 tahun sejak Matahari berdiri. Kalau saya boleh nanya, bukan meremehkan Ibu, gaji Ibu berapa? 5 juta itu aja kalau ada lemburan Mbak, kalau nggak ada nggak dapat. Ibu mau nggak kalau saya ceritakan kerja cerdas? Ibu kerja di sini 5 tahun sama saya kerja setahun. Oh boleh, kemarin udah saya prospek Ibu itu juga. Terus gimana Bu hasilnya Bu? Oh ya nanti ke rumah saya ya kalau udah libur gitu. Karena kan mereka di Matahari kan juga baru bicara orang terus udah tukeran BA, saya mau ke sana ke rumahnya. Jadi saya bukan kerja cerdas, tidak selamanya harus ikut aturan kayak gini Bu. Capek enggak Bu kerja 25 tahun dengan 4 juta sekian? Capek Mbak, bosen sebenarnya. Jos ya. Bu, ini ada lagi Bu. Pernah nggak Bu nemuin orang yang apa namanya yang sakit paru-paru Bu? Terus apa? Ada lagi nih. Terus jantung, stroke udah ya. Terus ini ada yang bilang Bu habis minum perutnya kembung. Nah ini ya Bu. Cara handle gimana Bu? Cara handle Bu? Berarti itu ada masalah di lambungnya. Produk ini baru membereskan di lambungnya. Terus saja itu prosesnya sifatnya cuma sementara, nanti akan membaik. Racun-racun diusut, didetok di lambungnya. Kan setiap bagian tubuh yang rusak, produk ini akan memperbaiki di situ. Dan 2 produk ini memang sakit apapun harus dua-duanya, suba dan saling melengkapi. Meskipun sel diganti, kalau racun nggak didetek, ya sama aja masih ada masalah. Nah, itu harus dua-duanya biar pairingnya kencang Bu ya. Mantap. Ya memang untuk mempercepat kesembuhan juga. Oke, ada lagi nih, ada lagi Bu. Bentar Bu. Ini Bu. Bu, yang paru-paru dan ngos-ngosan itu Ibu kasih apa? Cuma suba atau dimix dengan utsu? Rasanya dimix rasanya. Ya Bu ya, dimix Ibu ya. Oh, kalau saya gini, pagi utsu dulu terus malamnya suba. Kalau suba itu kan yang ada kekentalan darah akan mengencarkan darah. Jadi mereka tidurnya biar berkualitas, akan nyaman, akan enak. Tahu-tahu udah telepon, Bu dokter, saya bisa tidur tadi malam sama istri saya. Saya juga ikut minum, ternyata enak banget, udah kekentalan darah. Nah ini ada lagi Bu. Bu pernah menemui nggak orang untuk menderita pengapuran tulang? Wah iya, pengapuran tulang ini, kapurun. Ada. Sekarang saya gini, teman-teman. Semua sakit kita tidak harus semua punya yang sakit A, B, C, semua kita. Fungsi produk ini jelas mendetok racun, meregenerasi sel. Kita pelajari fungsi produk ini, kita bisa memahamkan ke orang sakit apapun. Jadi kita bisa mengedukasi mereka akan terjadi perubahan terus. Semakin banyak yang dikonsumsi, semakin banyak organ tubuh yang tersolusikan. Yaitu kalau yang udah sakitnya agak parah ya 6 bulan itu kita harus jelaskan memang 6 bulan butuh waktu itu untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh.
Oke. Sambil kita edukasi untuk jalankan bisnisnya. Oke. Bu, ini ada nih. Kalau untuk penderita tremor tuh Bu, tangannya gemeter-gemeter gitu. Gini, sembuh. Iya, gini. Sembuh. Parkinson. Ya dua-duanya. Pertama 2 suba 2 utsu, nanti lanjut sembuh. Saya juga ada pasien. Mantap sih ya. Ingat teman-teman, belilah dua-duanya dan di-mix. Biar Anda cepat toreda. Tremor itu mendekati hipertensi ya, Bu ya? Oh, bukan, Bro. Kakek duluin apa? TikTokan, Bro. Oh iya, gini. Yo, Tanda-tanda. Ingat juga yang udah sering kebas tangannya itu, sering kebas, geringingan, ada kekentalan darah loh. Ada kekentalan darah lupa. Gitu. Apalagi Semutan udah itu ada plak-plak kolesterol di pembuluh darah. Jadi yang tidak teraliri darah dengan sempurna itu akan sering kesemutan, kebas-kebas. Itu tandanya kekentalan darah. Kalau lama-lama dibiarkan terjadi stroke. Kenapa terjadi stroke? Suplai oksigen dan darah yang tak tersumbat juga kayak gitu. Ibu kayak dokter susu ya. Karena belajar tiap hari, Kayak dokter sampean, Bu. Sumpah. Hebat ya. Oh, beloro Bim ya, dirimu ya. Biar lebih kurus Bim. Iya, siap. Loro aku. Minum 2 tiap hari dapat airing 2. Dapat. Ya, sop sama utsukushi aku. Oke. Iya. Rutin. Bu Titin. Ya. Sudah nggak kerasa ya, sudah hampir 2 jam ngobrol, Bu. Hampir 2 jam. Saya kalau disuruh teracas untuk sharing biar orang semangat, tidak ada apa itu? Apanya ya? Intinya. Tetap semangat biar orang tergerak. Kita bisa jadi jalan solusi bagi siapapun. Bisa teman-teman, jadi jalan solusi. Beri semangat jempol dong buat Bu Titin dong, jempol di chat dong, jempol. Biar dia lebih semangat lagi dan tahu apa samurai. Ko Erik nanya, Ko Erik. Enggak gimana? Oh ya, nanya Bu Titin nggih, salam kenal. Halo Arif. Untuk pengobatan Bu Titin itu memang harus dua-dua ya, 1 utsu dan 1 soba ya. Atau satu-satu, Pak, mungkin pagi 1, malam pagi utsu, mungkin malamnya soba, atau apa langsung dua-duanya, Bu? Kita lihat suatu kondisi orang tersebut, Pak, sakitnya seperti apa. Kalau sakit yang udah agak ada masalah kendala sakit yang banyak ya harus 2-2. Kalau yang masih ringan-ringan pagi 1, sore 1 enggak apa-apa. Tapi biar produk ini terus bekerja dengan baik, karena ada suatu penyakit yang udah diderita itu gejalanya udah berbulan-bulan bahkan tahun. Kenapa orang baru merasakan tidak nyaman? Karena udah fisiknya udah nggak nyaman. Itu udah ada organ tubuh yang banyak yang rusak. Pertama harus, kalau yang saya resepkan 2-2. Jadi sekali minum itu 2, 1 utsu, kemudian yang satunya soba, atau dua-duanya utsu atau dua-duanya soba, begitu Bu? Paginya utsu dulu, boleh dibolak-balik, boleh sih. Paginya kan yang ini dulu. Kalau pasien yang baru pertama itu kan kita nggak boleh gini. Namakan usu gitu kan susah, Pak. Pagi yang ungu, malamnya yang biru gitu aja kalau saya. Jadi kalau kita yang jalankan saya awal-awal juga ngomong subarasi dan usus itu susah kok. Jadi bagi pasien-pasien yang awal-awal tinggal pagi ungu, malamnya biru gitu aja. Jadi enggak, kalau subarasi usus sulit mereka. Biru dan ungu itu udah. Tapi harus dua-dua Bu ya. Harus dua-dua Bu ya. Ini gini Bu, ini gini Bu, ini ada keluarga kan sedang menjalani kemo gitu loh Bu. Tapi belum kemo, tapi masih sudah hampir 1 bulan sih periksa penyinaran. Untuk kemonya masih bulan depan rencana begitu Bu. Itu makanya harus 2-2 atau mungkin 1 misalnya pagi utsu dan soba, atau pagi
pagi 2 Utsu, sore Subah, begitu maksudnya. Atau harus kombinasi dua-dua, Pak. sekali minum? Harus dua-dua aja, pagi ungu, malamnya biru. Oke, Jadi siap. Terima kasih, satu Bu. paket ini kepake 2 minggu, habis lanjut kayak gitu terus karena udah mau kemo, biar sel-sel jaringannya rusak, diganti dengan yang baru, racun didetok, nanti insya Allah tidak harus kemo lagi biar teratasi. Kalau orangnya punya uang, Pak, kasih 2 sampai 4, Pak. Biar cepat. Karena kemo itu bukan solusi yang tepat bagi yang udah kemo. Sekali kemo jaringan sel yang rusak itu banyak banget, Pak. Ya. Bu, Siap, terima kasih waktunya, Bu. Terima kasih waktunya, Bu, ya. Sama-sama, Bu. Kita foto-foto dulu boleh, Bu, ya? Foto dulu ya. Nyalain semuanya boleh. dong. Videonya dong, tangannya gini ya. Gini. Konnichiwa dong. Konnichiwa. Konnichiwa videonya. Kalau mau difoto sama Pak Eka. Pak Eka siapa, Eka? Pak Eka siap ya? Pak Eka. Cari posisi terbaik Anda. Posisi yang tirus, mukanya tirus, itu. Tangannya gini. Konnichiwa. Pak Eka. Siap, Ya, Bu. 1, 2. Oke. Udah gue, Kak. Laki. 1, Tangannya gini, senyum. 1, 2. Oke. Thank you semuanya. Selamat malam. Semuanya. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Titin. Terima kasih motivasinya. Sukses selalu, tetap semangat semuanya. Tak balap, Bu, ya. Semoga selalu dimudahkan segalanya. Amin, Bu. Amin.